Bab 1741, Proklamasi Hukum. Tingkat penyelesaian 92%. Ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai legenda. Itu sungguh keterlaluan. Membayangkan, keilahian sejati di masa depan membutuhkan 85% sampai 87%. Ini sangat berbeda dari 92%. Entah itu 70 hingga 80, atau 80 hingga 90, ada jarak sebesar langit dan bumi di antara keduanya. Hampir mustahil untuk mendapatkan skor setinggi 92%. Mustahil. Kamu pasti melakukan kesalahan. Pangeran tinggi bulu putih memandang ke arah magang senior, saudara yang dengan tidak percaya. Magang senior, saudara yang dengan dingin berkata, apa artinya berbohong kepadamu? Terlebih lagi, banyak orang akan segera mengetahui hal ini. Bahkan jika aku berbohong, itu akan terlihat jelas. Selain itu, setelah uji coba terakhir berakhir, mereka yang tingkat penyelesaiannya melebihi 80% akan diberi nama dengan garis dao surgawi. Anda secara alami dapat melihatnya sendiri. Tingkat penyelesaian akhir bagi penantang uji coba tidak pernah menjadi rahasia. Salah satu alasannya adalah pihak yang menantang persidangan menyebarkan informasinya sendiri, namun alasan lainnya adalah karena hasil tersebut ditunjukkan melalui hukum dunia, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat penyelesaian yang tinggi. Misalnya, di masa lalu, persentase penyelesaian Zheng Mei dan Putra Suci keberuntungan tersebar di seluruh jalan Asura. Ketika Lin Ming dengan santai menekan geng perampok kecil, bahkan salah satu anggota mereka, Soul White, telah mengetahui persentase penyelesaian untuk Zheng Mei dan Good Fortune Saint San. Ini adalah masalah yang tidak bisa disembunyikan. Kata-kata senior magang, saudara Yang, membuat penonton terdiam sekali lagi. Ekspresi terkejut mereka tampak serumit simbol rahasia dewa. Semuanya tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Beberapa dari orang-orang ini pernah pergi ke lelang kota Divine Rune dan melihat Lin Ming secara pribadi menjual surat promes untuk miliaran poin kontribusi. Hanya sebulan bekerja dan Lin Ming telah mengumpulkan miliaran poin kontribusi, bahkan menyebabkan orang-orang empir terlibat dalam perang penawaran. Adegan itu meninggalkan kenangan yang tajam dan jelas di benak mereka, kenangan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Khususnya, ketika Lin Ming dengan tenang menggambar simbol rahasia dewa yang ditingkatkan di hadapan ratusan ribu orang tanpa rasa takut gagal sama sekali. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan melakukannya dengan 20 master rahasia dewa kegelapan yang mengawasinya. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, mereka semua telah ditangkap oleh Lin Ming. Dia sama sekali tidak peduli dengan teknik mata-mata mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka duduk di sana dan memungut biaya menonton dari mereka, mengizinkan mereka menonton sesuka mereka. Keberanian, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Sekarang, lebih dari 20 tahun telah berlalu dan Lin Ming muncul kembali di persidangan terakhir, menciptakan keajaiban lain. Hal ini menyebabkan semua orang merasa sulit untuk menghubungkan kedua individu yang tiada taranya ini. Seorang master rahasia dewa yang sangat berbakat serta ahli pertempuran mengerikan yang melampaui seorang jenius tiada taraf seperti Zheng Mei. Apakah keduanya benar-benar orang yang sama? Di mana dia menemukan begitu banyak waktu? Dari mana dia mendapatkan energi untuk mencapai semua ini? Pada saat yang sama, pemandangan serupa terjadi di Gunung Ilahi tanpa batas. Tentu saja, orang yang mendengarkan dengan penuh hormat kali ini adalah Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi, dan yang berbicara kepadanya adalah Permaisuri Jiwa Zheng Mei. Awalnya, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi telah mengadakan jamuan perayaan untuk menyambut Zheng Mei, mengatur segala macam bahan surgawi terbaik untuk memasak makanan roh dan anggur roh, semuanya diletakkan di atas meja besar. Biaya pesta perayaan ini bahkan lebih mahal daripada harta roh Empyrean. Segera setelah Zheng Mei memasuki Gunung Ilahi tanpa batas, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi telah mengangkat gelas untuk memberi selamat padanya serta menanyakan persentase penyelesaiannya. Setelah mengetahui dia memperoleh tingkat penyelesaian 89%, dia secara alami terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Zheng Mei luar biasa, dia tidak berpikir itu akan berlebihan. Setelah memujinya selama beberapa waktu, Permaisuri Jiwa Zheng Mei tiba-tiba memberitahunya bahwa persentase penyelesaiannya bukanlah yang tertinggi, tetapi ada juga Lin Ming dengan 92% yang lebih dilebih-lebihkan. Hal ini menyebabkan Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi berdiri di tempatnya, tersesat dalam keadaan linglung selama beberapa waktu. Jika kata-kata ini tidak keluar dari bibir Zheng Mei tetapi dari orang lain, Kaisar Jiwa Divine Void akan mengira mereka membuat lelucon yang ceroboh. Tapi Zheng Mei adalah seseorang dengan kepribadian serius yang tidak pernah membuat lelucon seperti itu. Lin Ming, dia, dari mana asalnya? Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi bertanya pada Zheng Mei setelah terdiam selama 10 napas, nada tidak percaya terdengar dalam suaranya. Dia adalah manusia jenius dari 33 surga. Dia harus berasal dari alam ilahi. Jika bukan karena Lin Ming, persentase penyelesaian saya hanya akan menjadi 86. Agar saya dapat mencapai tingkat penyelesaian 89%, saya harus berterima kasih padanya untuk itu. Untuk mencapai tingkat ke-6 dengan tingkat penyelesaian 89%, ini memberi Zheng Mei banyak hadiah. Master Jalan Asura adalah seseorang yang memahami hukum 33 langit secara menyeluruh. Tidak peduli penantang percobaan mana yang datang, tidak peduli hukum apa yang mereka terapkan, dia dapat memberikan wawasan yang tiada taranya kepada mereka. Selain itu, ada api jiwa es kutub yang abadi. Hal ini memungkinkan kekuatan Zheng Mei meningkat satu tingkat lagi dan memungkinkan seni reinkarnasi agungnya mencapai kesempurnaan revolusi ke-6.
Mendengar kata-kata Seng Mei, tenggorokan Soul Emperor Divine Void sedikit bergerak. Dia dengan sedih tersenyum, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka dia memang memiliki bakat mengerikan yang tiada taranya. Namun, Seng Mei, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, seni reinkarnasi agung Anda belum selesai. Setelah Anda menyelesaikan 9 putaran dan kembali ke uji coba terakhir, memperoleh skor melewati 92% tidak akan sulit bagi Anda sama sekali. Seng Mei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah saya bisa melampaui 92% atau tidak, tapi yang saya yakin adalah setelah beberapa ratus atau ribu tahun, jika Lin Ming kembali ke uji coba terakhir dia pasti akan melampaui 92% tingkat penyelesaian. Di alam semesta ini, bukan hanya aku saja yang bertumbuh. Meskipun mereka yang memiliki tingkat bakat normal tidak akan berubah, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang diberkahi dengan bakat tak tertandingi. Ketika Seng Mei berbicara tentang mereka yang diberkahi dengan bakat yang tak tertandingi, mereka yang dia bicarakan hanyalah rentang yang terbatas pada para jenius terbaik dari seluruh ras. Hanya karakter seperti itu, yang lahir dalam perlombaan setiap miliar tahun, yang mampu meminjam momentum bencana besar dunia untuk dilahirkan. Di 33 surga, mereka yang memiliki bakat tak tertandingi adalah putra keberuntungan Sein, Lin Ming, dan Seng Mei. Meskipun Seng Mei tidak terlalu peduli tentang Good Fortune Sein San, dia sebenarnya merasakan rasa kekaguman yang mendalam terhadap Lin Ming. Dia mengatakan kepada Lin Ming bahwa penampilannya adalah keberuntungan umat manusia. Namun, apakah nasib baik ini dapat membantu umat manusia mengatasi bencana besar atau tidak? Seng Mei belum memberitahu Lin Ming pemikirannya. Faktanya, dia juga tahu bahwa bencana besar umat manusia tidak sesederhana kelihatannya. Apakah kamu mengatakan bahwa Lin Ming akan melampaui 92% di masa depan? Jika demikian, maka itu bahkan lebih mengerikan. Hei, di mana Lin Ming ini sekarang? Kaisar jiwa kekosongan ilahi tiba-tiba bertanya pada Seng Mei. Seng Mei dengan ringan memandang Divine Void dan dengan tenang berkata, kamu seharusnya tidak menanyakan hal ini karena kamu memiliki niat gelap terhadap Lin Ming, kan? Terhadap karakter pada level Soul Emperor Divine Void, Lin Ming saat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Lin Ming memiliki bakat yang terlalu mengerikan, tetapi gajah juga dibunuh karena manusia menginginkan gadingnya. Jika Lin Ming tidak memiliki perlindungan dari pengaruh super maka orang lain pasti akan berpikir untuk menebasnya lebih awal. Kaisar jiwa kekosongan ilahi sepertinya merasakan sesuatu dari nada bicara Seng Mei, kamu sepertinya melindunginya. Bisa dibilang begitu, Seng Mei menyatakan dengan percaya diri. Dia pasti mendapatkan peluang keberuntungan yang besar di uji coba terakhir, tapi peluang keberuntungannya bukanlah yang bisa diperoleh orang lain. Bahkan jika Lin Ming meninggal, saya khawatir Anda tidak dapat mengambil kesempatan keberuntungannya. Saya tahu karakter Anda, jangan bergerak melawan dia. Kata Seng Mei, ada peringatan ringan dalam kata-katanya. Mengapa kamu melindunginya? Apakah karena dia membantumu membunuh tuan tingkat kelima, sehingga persentase penyelesaianmu meningkat 3 poin? Kaisar jiwa Divine Void berkata dengan terkejut saat dia melihat ke arah Seng Mei. Sebenarnya, dia tidak mengatakan apapun tentang menyakiti Lin Ming pada awalnya. Lagi pula, jika menyangkut orang jenius yang tiada taranya seperti Lin Ming, sulit untuk menyakiti atau membunuh mereka bahkan ketika mereka masih kecil dan lemah. Orang seperti ini seringkali memiliki peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan kartu penyelamat nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak dapat menangkap orang seperti itu, menjadikan mereka musuh bukanlah ide yang baik. Jadi dalam keadaan biasa, kecuali seseorang gila, hanya sedikit pengaruh yang tidak memiliki kebencian sama sekali yang akan mencoba menyakiti mereka yang mengakhiri uji coba terakhir dengan persentase penyelesaian yang tinggi. Itulah salah satu alasannya. Seng Mei terdiam sebelum tidak menjelaskan lebih jauh. Dia jelas tidak berniat membicarakan alasannya yang lain. Kaisar jiwa kekosongan ilahi juga tetap diam. Dia tahu tidak ada gunanya terus menanyakan pertanyaan itu. Pada saat ini, di atas Laut Asura, jalan keluar percobaan terakhir telah ditutup sepenuhnya. Ketika pintu keluar ditutup, langit dan bumi mulai berubah. Garis hukum Asura yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dari segala penjuru, membentuk kata-kata besar di langit tak berujung di atas jalan Asura. Kata-kata ini masing-masing berukuran 1000 mil dan terbentang hingga ratusan ribu mil. Mereka memenuhi seluruh Laut Asura dengan momentum yang luar biasa dan kuat, kuno dan tak terbatas. Apa yang dicatat oleh kata-kata ini adalah persentase penyelesaian Lin Ming, Xiao Moxian, dan Seng Mei. Dari kata-kata ini, yang paling menarik perhatian adalah nama Lin Ming dan skor penyelesaiannya sebesar 92%. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk kata-kata, dan hanya dengan melihatnya seseorang merasakan vitalitas darah mereka jatuh dan dunia batin mereka bergetar. Di bawah kata-kata luas yang dibentuk oleh Dao Surgawi, siapapun, bahkan Kaisar jiwa kekosongan ilahi, merasa sangat kecil. Ratusan ribu lebih orang di Laut Asura, apakah mereka tetua tertinggi senior atau elit muda yang heroik, semuanya merasakan keterkejutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Adapun Old Sue dan Old Su yang sudah mendengar berita itu, mereka berdiri di bawah langit luas selama 2 jam penuh melihat kata-kata ini, tidak mampu mengeluarkan apapun untuk dikatakan. Mereka awalnya berpikir bahwa hasil Lin Ming tidak akan buruk, tapi ini tidak akan buruk, membuat mereka berdua hidup dalam sesuatu yang terasa seperti mimpi. Dengan keajaiban seperti itu, nama Lin Ming ditakdirkan untuk meninggalkan legenda yang tak ada habisnya di Jalan Asura.
Proklamasi hukum secara besar-besaran ini berlanjut di langit di atas Laut Asura selama 9 hari 9 malam sebelum perlahan-lahan menyebar. Namun, sebelum proklamasi hukum memudar, nama Lin Ming telah menyebar ke setiap jaringan intelijen, pengaruh besar, dan organisasi mata-mata di seluruh Jalan Asura. Bahkan mereka yang berada di luar Jalan Asura hanya tertinggal 2 atau 3 hari dalam pemberitaan. Setelah itu, semua orang mengetahui peristiwa ini. Bagaimanapun, semua orang menaruh perhatian yang sangat besar pada uji coba terakhir. Begitu hasilnya diumumkan, beritanya akan menyebar dengan cepat. Untuk sementara waktu, banyak pengaruh ingin tahu siapa Lin Ming dan dari mana asalnya. Beberapa dari pengaruh ini memiliki pemikiran gelap terhadap Lin Ming, namun kebanyakan dari mereka hanya ingin menyambutnya dan membentuk hubungan baik. Jika mereka bisa mencapai tujuan tersebut, mereka bersedia membayar mahal. Entah itu barang surgawi, material kelas atas, segala macam harta roh, senjata ajaib, metode budidaya, atau putri surga yang bangga digunakan untuk budidaya ganda, segala sesuatu yang bisa dibayangkan dipersembahkan. Namun, semua pengaruh ini gagal mencapai tujuannya. Setelah sidang terakhir berakhir, Lin Ming tidak muncul di depan umum sama sekali. Bersama dengan Xiao Moxian, mereka berdua sepertinya telah menghilang dari dunia, benar-benar menghilang. Bab 1742, untuk menyelesaikan semua ikatan. Tak lama setelah dikirim dari sidang terakhir, Lin Ming dan Xiao Moxian menemukan satu sama lain. Kemudian mereka menghubungi Mo Bright Moon dan bertemu. Bersama-sama, ketiganya menggunakan komando Asura untuk meninggalkan Laut Asura. Pada saat ini, orang-orang di atas Laut Asura bahkan tidak tahu bahwa Lin Ming telah menciptakan keajaiban dengan memperoleh tingkat penyelesaian 92%. Lin Ming diam-diam pergi, tidak ingin berdiri di atas gelombang perhatian. Ketika jalan keluar dari persidangan terakhir dibuka, pengaruh dari seluruh penjuru akan berkumpul dan kemungkinan besar akan ada beberapa orang yang berniat berkomplot melawannya. Dia tentu saja tidak ingin menjadi sasaran orang-orang ini. Ujian terakhir telah berakhir dan sekarang dia berencana untuk kembali ke alam ilahi dalam waktu dekat. Tapi sebelum melakukan itu, ada masalah yang harus dia selesaikan. Hal ini hanya masalah kenyamanan bagi Lin Ming, tapi itu juga bisa memberinya manfaat yang layak. Baginya, ini bisa dianggap sebagai tanda terakhirnya dalam petualangannya melewati Jalan Asura. 1 bulan kemudian, Setting Sun City. Setting Sun City terletak di daerah terpencil di Jalan Asura bagian dalam. Namun, ada beberapa daerah di dekatnya yang kaya akan energi spiritual, dan dengan demikian tanah ini ditempati oleh pengaruh tingkat Empirean, keluarga timur jauh. Hal ini juga menjadikan Setting Sun City sebagai pasar yang ramai. Sebagai salah satu jaringan intelijen terbesar di Jalan Asura, rahasia surga tentu saja tidak akan melewatkan kota sebesar itu. Di Setting Sun City, ada juga divisi cabang Heaven's Secret. Setiap hari, banyak seniman bela diri datang ke divisi cabang rahasia surga ini untuk mencari informasi, dan pada hari ini, seorang pemuda berpakaian hitam yang tampak biasa-biasa saja berkunjung. Pemuda berpakaian hitam ini memiliki tinggi sedang dan membawa pedang berat di punggungnya. Penampilannya biasa saja dan ada tato setan melingkar di wajahnya, membuatnya terlihat sedikit galak. Dia berjalan di jalanan, energi pembantaian yang samar mengalir dari dirinya, menyebabkan orang-orang secara tidak sadar menghindarinya. Seperti ini, dia berjalan menuju rahasia surga. Tuan, bagaimana kabarmu? Berita apa yang ingin Anda tanyakan? Penjaga pintu merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat pemuda berpakaian hitam ini. Setelah menunggu di pintu rahasia surga selama bertahun-tahun, dia secara alami telah melihat berbagai macam karakter. Intuisinya memberitahunya bahwa pemuda berpakaian hitam di depannya ini tidak sederhana sama sekali. Saya mencari seseorang, Raja Dunia yang hebat. Pemuda berpakaian hitam berkata dengan ringan. Pupil penjaga pintu mengecil. Meskipun pemuda berpakaian hitam ini tampaknya tidak terlalu tua, dia sebenarnya mencari Raja Dunia yang hebat. Tentu saja, dia tidak akan menanyakan tamu ini apa alasannya. Dia dengan hormat membungkuk dan melambaikan tangannya sebagai sambutan. Tentu saja, silakan ikuti saya ke lantai 6. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan mengikuti penjaga pintu menuju paviliun rahasia surga. Di tengah-tengah sebuah ruangan di lantai 6 paviliun rahasia surga, seorang lelaki tua berpakaian biru sedang duduk dengan hikmat di belakang meja. Seluruh paviliun dipenuhi asap harum yang menyerupai kabut. Penjaga pintu memperkenalkan pemuda berpakaian hitam ke kamar dan kemudian dengan hormat mundur, kepala tertunduk. Saya mendengar bahwa tamu ini ingin menanyakan berita tentang Raja Dunia yang agung. Bolehkah saya bertanya siapa Raja Dunia hebat ini? Orang tua berpakaian biru itu tinggi dan kurus. Tangannya bertumpu pada talenan batu giok putih dan suaranya tenang seperti gunung. Talenan terus berkilauan dengan kekuatan rune yang aneh, seolah-olah informasi yang tak ada habisnya terus mengalir di atasnya. Mata lelaki tua berpakaian biru itu tanpa disadari menyapu pemuda berpakaian hitam di depannya, seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat asal-usulnya. Pemuda berpakaian hitam ini memancarkan aura yang sangat aneh. Penyelidikan lelaki tua berpakaian biru itu segera dirasakan. Hanya dengan melihat pemuda berpakaian hitam ini, selain aura iblis pemakan manusia yang kuat yang sepertinya mengalir darinya, dia sepertinya terus-menerus menghilang masuk dan keluar dari dunia, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Perasaan yang sangat aneh. Lelaki tua itu mencari untuk waktu yang lama tetapi akhirnya menyerah untuk mengetahui asal-muasal pemuda ini.
Pemuda berpakaian hitam berpikir sejenak dan kemudian dengan tenang berkata, Grandmaster Rahasia Dewa Kegelapan, Shadow Overflow. Saya mencari dia untuk beberapa hal. Grandmaster meluap. Alis lelaki tua berpakaian biru itu terangkat. Dia dengan lembut menelusuri janggutnya. Ketika rata-rata orang bertanya tentang Shadow Overflow, biasanya itu untuk membuat kesepakatan yang tidak terlihat di siang hari. Dia menduga pemuda berpakaian hitam ini berada dalam situasi yang sama. Dia tidak banyak bertanya. Dia hanya memberikan biaya untuk informasi tersebut dan kemudian menggambar beberapa garis aneh di atas slip batu giok. Setelah beberapa waktu, informasi di dalam slip giok mulai mengatur ulang dirinya dengan cepat berkilau. Dalam kehampaan, beberapa karakter cemerlang mulai bermunculan. Kota Dark Tide, Gua Perburuan Harimau. Setelah dia membaca dengan cermat makna di balik karakter-karakter ini, lelaki tua berpakaian biru itu mulai menjawab perlahan. Setelah mendapatkan jawaban ini, pemuda berpakaian hitam itu membungkuk. Lingkaran setan di wajahnya memancarkan cahaya hitam samar, mustahil untuk mengetahui ekspresi apa yang dia buat. Perlahan berdiri, pemuda berpakaian hitam meninggalkan 9 batu giok matahari di atas meja. Lalu, sosoknya berkedip dan dia menghilang. Kota Dark Tide, Gua Perburuan Harimau. Pemuda berpakaian hitam memikirkan nama daerah ini. Saat ia terbang melintasi langit, ia seperti pelangi hitam yang melengkung melintasi langit. Dan saat dia terbang, penampilan pemuda berpakaian hitam ini berangsur-angsur berubah. Tato setan di wajahnya perlahan menyembunyikan diri, ia menjadi lebih tinggi, dan tepi wajahnya menjadi lebih tajam dan berkontur. Orang ini adalah Lin Ming. Alasan dia mengubah penampilannya untuk pergi ke rahasia surga dan bertanya tentang Shadow Overflow adalah untuk menyelesaikan masalah terakhir yang ingin dia segel di Jalan Asura. Itu adalah, membunuh Shadow Overflow. Pertama, Shadow Overflow memiliki dendam terhadap Lin Ming dan Lin Ming dapat merasakan bahwa orang ini jahat dan kejam, selalu membalas dendam untuk hal terkecil. Meskipun kemungkinan dia bisa menyakiti Lin Ming di masa depan sangat kecil, Lin Ming tidak ingin memberinya kesempatan sekecil apapun untuk melakukannya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Lin Ming berada di 7 lembah mendalam dia telah menyinggung keluarga Ouyang dari fraksi Akasia 7 lembah mendalam. Karena itu, Lin Ming telah diberi pelajaran yang mendalam. Karena kecerobohannya, Qin Xingxuan hampir dibunuh oleh keluarga Ouyang. Sejak saat itu, Lin Ming telah menegaskan tekadnya. Jika menyangkut musuh yang dapat membahayakan dirinya, keluarganya, atau teman-temannya, dia akan memperlakukan mereka dengan kejam tanpa belas kasihan sedikitpun, menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya sesegera mungkin. Kadang-kadang, bahkan karakter yang tampak paling biasa pun bisa kembali menggigit seperti ular berbisa di rumput. Juga, ada alasan lain Lin Ming ingin membunuh Shadow Overflow. Lin Ming telah memahami Asura Heavenly Array Diagram dan sekarang dia bisa membawa kekuatan hukum Asura Surgawi Dao kembali ke 33 surga. Sebelum meninggalkan jalan Asura, dia ingin seni rahasia dewa miliknya menjadi lebih sempurna. Shadow Overflow adalah raksasa di antara semua master rahasia dewa kegelapan dan telah menguasai luasnya pengetahuan seni rahasia dewa kegelapan. Dia sangat mahir dalam menerapkan berbagai hukum dan prinsip pada situasi yang berbeda. Kenangan Shadow Overflow tentang seni rahasia ilahi yang gelap sangat menggoda bagi Lin Ming. Ini adalah kenangan yang harus dia dapatkan. Mereka akan mengizinkannya menyelamatkan pekerjaan bertahun-tahun. Matahari terbenam seperti darah bertinta. Sebuah kota yang menjulang tinggi berdiri di tengah badai pasir yang menderu-deru. Tembok kota yang terlihat kokoh dan sederhana, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Seluruh area itu dingin dan terpencil. Beberapa menara penjaga yang rusak berdiri di belakang gerbang kota. Tidak ada yang menjaga menara penjaga ini. Hanya ada burung nasar bangkai yang sedang beristirahat di atas mereka, mengeluarkan teriakan nyaring. Ini kota Dark Tide. Lin Ming menurunkan tudung hitamnya, menggigit bibirnya saat dia berdiri di pasir berdebu dan memandangi kota suram yang tersapu pasir di depannya. Menurut informasi yang dia kumpulkan, kota Dark Tide adalah ibu kota kejahatan terkenal di luar Jalan Asura. Itu adalah kota yang sangat jahat dan jahat. Di sini, bajingan dan preman merajalela. Sebagian besar preman tersebut telah melakukan sejumlah perbuatan jahat. Kota Dark Tide kebetulan berada di persimpangan banyak tanah suci dan kerajaan ilahi di dekatnya. Oleh karena itu, karena wilayah ini tidak berada di bawah yurisdiksi siapapun, wilayah ini telah menjadi surga bagi banyak penjahat. Lin Ming tidak berpikir bahwa ibu kota kejahatan yang terkenal akan menjadi sepi dengan cara seperti itu sungguh mengejutkan. Jika dia tidak memperoleh informasi dari rahasia surga, Lin Ming tidak akan pernah berpikir bahwa Grandmaster rahasia dewa kegelapan yang terkenal, Shadow Overflow, akan tinggal di tempat yang begitu suram. Tiba-tiba, Lin Ming menjadi sadar bahwa ada sedikit fluktuasi energi di langit. Fluktuasi jenis ini bahkan lebih lemah daripada fluktuasi cahaya. Namun, karena kepekaan indera Lin Ming yang luar biasa, dia bisa langsung mengunci lokus perubahan di udara. Bibirnya melengkung membentuk cibiran samar. Menampakkan penampilan bodoh, Lin Ming membuka kembali tudung hitamnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk kota. Di belakangnya, seorang lelaki besar yang kuat keluar dari kehampaan, terbungkus sayap tembus pandang. Orang ini membawa trisula logam yang bersinar dengan tanda aneh. Dia secara mengesankan adalah anggota ras monster. Manusia, monster itu menunjukkan senyuman serakah.
Kemudian, orang ini melihat simbol rahasia dewa aneh yang perlahan berkibar dari udara. Simbol rahasia dewa memiliki tulisan yang jelas di atasnya, penjara. Kata ini memancarkan benang kekuatan mistik. Angin bertiup kencang dan pada saat berikutnya seutas kawat emas melesat keluar, membungkus erat monster itu, mengunci erat daging dan darahnya. Ah! Monster itu berteriak ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, semua tangisannya terhenti, membuatnya tidak bisa menangis. Dia tidak bisa memanggil esensi monster apapun dari dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti anjing mati yang digantung di udara. Monster itu memperlihatkan ekspresi panik dan ketakutan. Lin Ming melayang, menatap perampok ini dengan rasa jijik. Niat membunuh yang samar terpancar di matanya, membuat hati monster ini bergetar dan keringat menetes di punggungnya. Katakan padaku, bagaimana situasi Gua Tigerhun? Apakah kamu kenal seseorang bernama Shadow Overflow? Lin Ming dengan dingin berkata kepada monster itu. Saat Lin Ming berbicara, pupil matanya berubah warna, menjadi jurang gelap yang dalam. Jika seorang seniman bela diri biasa melihat Lin Ming sekarang, mereka akan merasa seolah-olah jiwa mereka tersedot ke matanya. Ini adalah keterampilan misterius dari volume kedua Asura Sutra. Saat monster itu bertemu dengan mata Lin Ming, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca dan ekspresinya menjadi kosong. Lautan kesadarannya telah sepenuhnya dikacaukan oleh kekuatan jiwa Lin Ming. Sesaat kemudian, monster itu membuka mulutnya dan menceritakan semua yang dia ketahui. Monster itu kebetulan adalah seseorang dari Gua Tigerhun kota Darktide. Dari mulutnya, Lin Ming telah dapat mempelajari banyak informasi berguna. Dengan lembut menggoyangkan jubahnya, sosok Lin Ming mulai redup di antara pasir kuning, menghilang ke dalam kehampaan. Adapun monster itu, dia terjatuh ke tanah, matanya masih kosong dan wajahnya pucat seperti orang idiot. Lautan rohaninya telah mengalami kerusakan permanen dan sejak saat itu ia hancur. Dari saat Lin Ming memasuki pikiran monster ini, dia mengetahui bahwa dia biasanya memperkosa dan menjarah, membunuh orang lain untuk mencuri harta benda mereka. Menghadapi penjahat seperti ini yang hanya melakukan perbuatan jahat, Lin Ming tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Menghapus satu orang seperti itu sama dengan menyelamatkan banyak nyawa. Bab 1743, Membunuh Luapan Bayangan. Meskipun kota Darktide adalah sebuah kota, kenyataannya kota itu mencakup wilayah yang sangat luas. Di wilayah ini terdapat banyak sekali geng pembunuh, perampok, berbagai pengaruh, dan bahkan ahli rahasia Dewa Kegelapan. Gua Tigerhun terletak di bawah Gunung Sunflare di pusat kota Darktide. Ketika sinar terakhir dari cahaya merah darah menerpa Gunung Sunflare, gelombang cahaya yang mulia akan memancar dari dasar gunung. Seolah-olah siang hari telah terbit dari tempat cahaya itu berasal. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat bahwa cahaya siang hari yang cemerlang ini terdiri dari simbol-simbol rahasia dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ini membentuk gelombang pertahanan yang sangat hebat. Gua Tigerhun raksasa diukir di lereng gunung. Lebarnya lebih dari 10.000 kaki. Bangunan megah menjulang tinggi ke langit, diterangi dengan lampu seperti lilin di seluruh penjuru. Sungguh pemandangan yang indah dan mempesona. Kompleks struktural yang sangat besar tidak memiliki penjaga. Dari dalam, orang hanya bisa mendengar tawa dan jeritan main-main para wanita. 100 meter dari pinggiran Gua Tigerhun, Lin Ming mengelilingi puncak berbatu. Di bawah gelombang cahaya dari simbol rahasia dewa, sosoknya terus-menerus berkilauan seperti gambar di permukaan danau yang beriak. Sulit untuk melihat penampilannya. Setelah muncul dari ruang percobaan terakhir dan mendapatkan volume kedua Asura Sutra, Lin Ming telah mencapai puncak dalam pencapaian hukum penempaan jiwa. Pemahaman semacam ini diwujudkan dalam metode budidaya Lin Ming yang dipelajari sebelumnya. Dengan menggunakan sedikit kekuatan jiwa dengan hukum impian ilahi dan menggabungkannya dengan kekuatan ruang, dia dapat bergerak bebas dan menipu mata seniman bela diri biasa. Saat dia tiba di depan simbol rahasia dewa pertahanan, dia menyipitkan matanya. Dia mengamati struktur megah di dalam Gua Tigerhun, jejak niat membunuh melewati matanya. Satu tangan dengan lembut mengikuti lintasan simbol rahasia dewa di dekatnya, menciptakan garis energi. Lin Ming perlahan merasakan struktur energi. Kemudian, setelah beberapa saat, dia dengan paksa membuka celah di dalam simbol rahasia dewa yang seharusnya tidak bisa ditembus. Wujudnya berkedip-kedip saat dia masuk ke dalam Gua Perburuan Harimau. Ada sebuah istana berkilau yang berkilauan dengan emas dan batu giok, ditutupi pancaran energi yang berkilauan. Istana itu menjulang tinggi ke udara. Datang dari dalam aula tengah istana megah ini, terdengar suara obrolan yang meriah. Saat ini sedang ada pesta perjamuan yang diadakan di istana. Suara sorak-sorai dan tawa riuh terdengar di udara. Di pesta perjamuan ini ada kerumunan master rahasia Dewa Kegelapan berjubah hitam panjang. Duduk di kursi kehormatan tertinggi adalah Grandmaster Overflow yang terkenal, salah satu master rahasia Dewa Kegelapan di Jalan Asura. Master rahasia Dewa Kegelapan lainnya mengelilingi Shadow Overflow seperti planet yang mengelilingi matahari. Beberapa dari mereka sedikit mabuk dan wajahnya memerah. Di samping mereka ada gadis-gadis muda cantik yang membawa piring-piring berisi anggur dan daging, tubuh mereka hanya ditutupi oleh kain kasa paling tipis. Dada mereka yang besar dan pinggang ramping mereka terlihat jelas dengan setiap langkah ringan yang mereka ambil. Seluruh pesta dipenuhi dengan aroma anggur dan daging, bercampur dengan aroma cita rasa seorang gadis muda. Grandmaster Overflow, akhir-akhir ini bisnis kita semakin bagus. Semua itu berkat keberuntungan Grandmaster.
Kata seorang master rahasia Dewa Kegelapan Parubaya, sambil mengangkat segelas anggur sambil menyanjung Shadow Overflow dengan senyuman mabuk. Haha, jika keadaan terus seperti ini maka di masa depan, semua master rahasia Dewa Kegelapan di sekitar kota Darktide harus bekerja di bawah Grandmaster. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Menghadapi sanjungan orang-orang ini, Shadow Overflow hanya tersenyum jahat. Senyumannya agak dingin. Saat para master rahasia Dewa Kegelapan saat ini melihat ekspresi Shadow Overflow, mereka semua mengecilkan leher mereka. Mereka tahu bahwa Shadow Overflow kemungkinan besar sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Jika seseorang harus memikirkan alasannya, itu semua karena hasil uji coba terakhir Jalan Asura. Ada individu tertentu yang telah menciptakan keajaiban dan memperoleh tingkat penyelesaian 92%, dan orang ini tidak lain adalah musuh bebuyutan Shadow Overflow, Lin Ming. Ini berarti Lin Ming memiliki bakat yang tak terbayangkan. Dalam waktu dekat, dia bisa membunuh Shadow Overflow semudah menginjak seekor semut. Dalam situasi seperti ini, Shadow Overflow terasa seolah-olah ada gunung yang terus-menerus menekan dadanya, membuatnya tidak bisa bernapas satupun. Jadi dalam beberapa hari terakhir, setiap kali seseorang menyebut nama Lin Ming, Shadow Overflow akan tampak seolah-olah dia telah meminum secangkir racun. Dengan Lin Ming di Jalan Asura, selama ia tumbuh dewasa, Shadow Overflow tidak akan pernah bisa tampil di depan umum selama sisa hidupnya. Dia harus hidup seperti tikus kecil di bawah tanah. Master rahasia Dewa Kegelapan lainnya telah menebak dengan tepat pikiran Shadow Overflow. Salah satu dari mereka berkata, Grandmaster Overflow, saya sudah menghubungi beberapa jaringan intelijen dan pengaruh dunia bawah untuk mencari keberadaan Lin Ming. Selama ada berita yang ditemukan tentang dia maka kami dapat merilis informasi tersebut kepada pengaruh yang memiliki niat gelap terhadap Lin Ming. Saya yakin mereka akan sangat tertarik. Itu benar, meskipun sulit bagi kita untuk mengalahkan Lin Ming, pengaruh jahat itu kejam dan kejam. Mereka pasti akan mendambakan rahasia dan peluang keberuntungan yang dimiliki Lin Ming. Beberapa master rahasia Dewa Kegelapan menyeringai saat mereka berbicara. Mendengar kata-kata ini, suasana hati Shadow Overflow akhirnya menjadi lebih baik. Dia berkata, binatang kecil itu, kali ini dia benar-benar membuat dirinya menjadi pusat perhatian, tetapi sebatang pohon di luar hutan akan tumbang oleh angin. Karena dia menjadikan dirinya begitu terkenal, ada banyak sekali pengaruh yang menargetkannya. Saya berharap pengaruh gelap itu bisa membunuhnya, tapi saya rasa kita harus menunggu untuk melihat pertunjukannya. Saat Shadow Overflow berbicara, kebencian muncul di matanya. Dia meneguk kembali anggur merah darah di gelasnya. Selama dia memikirkan Lin Ming terbunuh, seluruh tubuhnya akan menggigil karena kegembiraan. Dasar binatang kecil, tunggu saja. Dan penyihir kecil yang mengikutinya, yang terbaik adalah jika mereka berdua dihancurkan bersama. Memikirkan gadis berpakaian hitam yang mengikuti Lin Ming, Shadow Overflow tiba-tiba menyeringai jahat. Tanpa indikasi apapun dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu pelayan cantik di dekatnya, dengan kejam remasnya yang seputih susu. Pembantu itu memucat. Dia menggigit bibirnya tapi dia hanya bisa melihat Shadow Overflow dengan senyuman yang menyenangkan. Hehe, Shadow Overflow tertawa kecil beberapa kali. Dia menggenggam pinggang pelayan itu dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju taman belakang. Dalam kegelapan, Lin Ming yang acuh tak acuh mengikutinya seperti dewa kematian yang tiba di tengah malam. Perangkap simbol rahasia dewa yang disusun di udara atau diletakkan di tanah tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dia dengan terampil bisa melewati semuanya. Ini juga karena Lin Ming telah mengolah Asura Sutra Volume 2. Dengan itu, pemahamannya tentang hukum seni rahasia dewa telah berkembang lebih jauh. Baginya, jebakan-jebakan ini hanya ada dalam nama saja. Hah, penghalang lain dari simbol rahasia ilahi dibuka oleh Lin Ming. Pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Seperti burung hantu, dia terbang jauh ke taman belakang, menyatu dengan kegelapan tak berujung. Pelayan berpakaian tipis itu dilempar ke tempat tidur. Menatap tubuh putih kremnya, senyum senang muncul di wajah Shadow Overflow. Bagi Shadow Overflow saat ini, kecantikan tidak lagi menjadi godaan baginya. Apa yang dia suka adalah dengan sembrono menghancurkan dan menaklukkan pelayan muda yang belum menikah untuk melampiaskan kesedihan dan perasaan tertekan di hatinya. Saat dia hendak melemparkan dirinya ke pelayan, dia tiba-tiba membeku. Meskipun dia harus menghabiskan banyak waktu dan energinya pada seni rahasia dewa, kekuatan dan budidayanya masih milik Raja Dunia yang hebat. Dia memiliki indera yang tajam dan mampu mendeteksi fluktuasi kekuatan yang aneh dan setipis benang di udara. Dia perlahan menoleh, melihat ke arah kisi jendela. Di sana, melayang di udara, adalah seorang pemuda tinggi berambut hitam. Dia mengenakan jubah hitam dan seluruh tubuhnya tampak terbungkus dalam kegelapan. Tato setan melingkar yang aneh muncul di lehernya, terus bergerak tanpa akhir. Saat dia melihat ke bawah dari posisi komandonya, tatapannya dingin dan kejam, seperti elang yang menatap mangsanya. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Shadow Overflow merasakan kulit kepalanya kesemutan dan semua bulu di tubuhnya terangkat. Dia adalah master rahasia dewa kegelapan tingkat 6 dan dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam seni rahasia dewa. Di dalam Gua Tigerhun, dia telah meletakkan lapisan demi lapisan formasi susunan dan menjebak simbol rahasia dewa. Karena itu, dia tidak membutuhkan penjaga apapun. Dengan pertahanan yang kokoh dan kompleks, bagaimana pemuda berambut hitam ini bisa masuk? Intuisinya berteriak kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dia tidak tahu siapa penyusup tak terduga ini.
Wajah penyusup ini ditutupi oleh tato setan gelapnya yang aneh, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Shadow Overflow tidak tahu kenapa, tapi pemuda ini mengeluarkan perasaan menjijikkan, yang membangkitkan kebenciannya. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani mengganggu sarangku maka matilah. Shadow Overflow dengan dingin mencibir. Sebagai Master Rahasia Dewa Kegelapan tingkat 6, dia telah mengalami dan melewati badai yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Terhadap pengunjung tak dikenal ini, meski terkejut, dia tidak takut. Dia tidak berpikir bahwa kultivasi orang ini terlalu tinggi. Tangannya menjalin garis-garis di kehampaan. Ruang yang awalnya tenang mulai menggelembung dan meledak dengan energi seperti lava yang mengamuk. Dinding di sekelilingnya ditutupi dengan gambar dewa binatang berwarna-warni. Dan sekarang, mereka tampak menjadi hidup, melepaskan kekuatan api mistis yang aneh. Pada saat ini, Lin Ming juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kamar Shadow Overflow tampak hidup. Pewarna berkilau yang digunakan untuk menggambar mural di dinding mulai bersinar dan memancarkan energi esensi yang bergejolak. Pewarna tersebut jelas dibuat dari bahan surgawi dengan atribut api yang luar biasa. Di depan Shadow Overflow, sebuah tanda api yang hidup digambar, yang tampak seperti ular yang terbentuk dari api. Energi esensi api dalam pewarna mural mulai diberi energi dan ditarik ke tengah rune. Semuanya sebenarnya adalah simbol rahasia dewa yang perkasa dan masif. Lin Ming kaget. Dia tidak berpikir bahwa Shadow Overflow telah memenuhi seluruh ruangannya dengan bahan-bahan yang digunakan untuk menggambar simbol rahasia dewa dan dapat langsung memanggil mereka untuk bertahan melawan musuh. Dalam sekejap, simbol rahasia dewa yang sangat panas muncul, begitu panas hingga udara pun mulai menggelembung. Tanah langsung retak dan meleleh. Lin Ming langsung dikelilingi oleh api ini. Tato setan di tubuhnya dan energi hitam di sekitarnya mulai terbakar, menghilang dengan cepat. Saat energi iblis menghilang, itu juga menyebabkan wajah Lin Ming terungkap. Sejak dia datang ke sarang Shadow Overflow, dia tidak mengubah penampilannya. Shadow Overflow sekarang bisa dengan jelas melihat wajah Lin Ming. Saat Shadow Overflow melihat wajah yang menghantuinya seperti mimpi buruk, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau es. Itu kamu, Lin Ming. Mata tua Shadow Overflow yang layu terbuka lebar. Dia memandang Lin Ming dengan kebencian dan ketakutan. Kamu benar-benar berani memasuki rumahku. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa sementara Master Rahasia Dewa Kegelapan di bawah komandonya sedang mencari informasi tentang keberadaan Lin Ming kemana-mana untuk membaginya dengan pengaruh jahat, Lin Ming sebenarnya akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri dan mencoba menyerang dia. Tapi Lin Ming bahkan tidak memiliki budidaya Holy Lord. Mungkinkah dia mengira dia bisa membunuh Raja Dunia yang hebat? Shadow Overflow tentu saja tidak akan meragukan bakat Lin Ming, tetapi bagi Holy Lord setengah langkah yang membunuh Raja Dunia hebat, Shadow Overflow tidak percaya Lin Ming memiliki kemampuan ini. Bab 1744, meninggalkan jalan Asura. Karena serangan tiba-tiba Shadow Overflow, seluruh ruangan menjadi panas membara. Dan ketika energi ini membakar tato iblis yang menutupi tubuh Lin Ming dan dilepaskan dari kendali kekuatan jiwa Shadow Overflow, energi itu mulai menyebar dengan cepat kemana-mana. Api menyebar kemana-mana, membakar seluruh ruangan, mengubahnya menjadi kobaran api neraka. Pelayan muda yang terlempar ke tempat tidur Shadow Overflow berteriak ketakutan. Pakaiannya terbakar dan dia akan segera ditelan lidah api. Dengan kultivasinya, secara alami mustahil baginya untuk menahan gelombang kejut dari api. Melihat ini, Lin Ming mengerutkan kening. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah rune keluar, menutupi pelayan itu. Setelah rune menyerap semua api, ia membawanya jauh keluar. Shadow Overflow melihat semua ini terjadi. Cahaya dingin yang parah dan tanpa ampun muncul di matanya. Kamu berani mengalihkan perhatianmu pada saat seperti itu. Mati. Shadow Overflow berteriak keras. Dia meraih 3 simbol rahasia ilahi dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke arah Lin Ming. Ketiga simbol rahasia ilahi ini semuanya membentuk bentuk yang berbeda saat mereka meluncur menuju Lin Ming. Mereka semua memiliki atribut kegelapan. Saat mereka menembus kehampaan, mereka menutupi ruang dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Ini adalah simbol rahasia dewa kelas 6 yang disimpan Shadow Overflow untuk pertahanan diri. Menghadapi Lin Ming, dia mengusir mereka semua tanpa sedikit pun keraguan. Seluruh ruangan ditelan oleh energi simbol rahasia ilahi. Di dalam pusaran hitam yang menakutkan, dinding, perabotan, tempat tidur, semuanya dipelintir menjadi abu dan bahkan abunya pun menghilang. Penghilangan semacam ini bukanlah disintegrasi atau perobekan, melainkan pemusnahan total, tidak menyisakan sedikit pun materi untuk membuktikan bahwa mereka pernah ada di dunia. Ini adalah teror dari konsep kegelapan. Meskipun kekuatan tempur Shadow Overflow tidak seberapa, simbol rahasia dewa yang dia buat sangat kuat. Pada saat kegelapan menyebar, seluruh istana telah dihancurkan, semuanya menghilang tanpa jejak. Ini juga termasuk Lin Ming. Di tengah reruntuhan, yang tersisa hanyalah Shadow Overflow. Saat dia melihat kekacauan di sekitarnya, dia tetap waspada. Meskipun Lin Ming hanya setengah langkah Holy Lord, Shadow Overflow tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk meremehkannya. Menurutnya, junior ini memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan dan selain itu ia bahkan memperoleh tingkat penyelesaian 92% di uji coba terakhir. Shadow Overflow tidak punya pilihan selain berhati-hati. Apakah dia mati? Shadow Overflow mencengkeram simbol rahasia dewa di satu tangan, matanya dingin.
Dia tidak berpikir ada yang bisa bertahan di pusaran hitam yang mengerikan itu. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak percaya bahwa seseorang seperti Lin Ming akan mati dengan mudah. Pada saat ini, pupil Shadow Overflow menyusut dan perasaan krisis terbesar yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya melanda dirinya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, ruang terbuka dan tombak merah terang menusuk langsung ke arahnya. Yang terjadi setelah tombak ini adalah medan kekuatan nenek moyang yang luas dan tak terbatas. Itu mencakup seluruh ruang dalam radius 1000 kaki. Lin Ming telah menyembunyikan dirinya dalam distorsi ruang untuk menghindari serangan Shadow Overflow. Sekarang saat dia mengacungkan tombaknya, ada energi nenek moyang yang menghalangi segala arah agar Shadow Overflow bisa menghindar. Bocah ini, wajah Shadow Overflow berubah secara aneh. Dari setiap pori di tubuhnya, cahaya hitam bersinar. Energi hitam melonjak, menyebabkan ruang itu sendiri berputar dan melonjak. Energi hitam ini langsung membentuk jiwa iblis setinggi 50 kaki dengan ciri-ciri jahat dan mengenakan baju besi hitam pekat. Setiap skala armor memiliki kepala hantu yang melolong terbentang di sana. Jiwa iblis dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang melonjak yang memenuhi udara dengan energi jahat dan penyakit sampar. Kolam darah neraka, Shadow Overflow berteriak keras. Pada saat itu, lingkungan sekitar 1000 kaki berubah menjadi neraka yang menyesakkan, dipenuhi dengan hawa dingin yin yang kental. Dia mengeluarkan spanduk hantu dari dunia batinnya. Spanduk hantu ini memiliki banyak jiwa iblis yang tersegel di dalamnya. Kemudian, semua jiwa iblis ini bergegas keluar, memenuhi dunia dengan lolongan hantu dan tangisan para dewa. Jiwa-jiwa iblis ini telah menjadi kenyataan, ini adalah manifestasi dari kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jiwa iblis jatuh ke arah Lin Ming, cakar mereka terentang saat badai luar angkasa besar mengikuti mereka. Saat hantu-hantu ini bergegas menuju Lin Ming dari segala arah, mereka mengeluarkan tangisan sedih dan sedih. Gelombang suara menghantam pikiran, membuat seseorang merasa sangat ketakutan. Serangan jiwa ilahi. Alis Lin Ming terangkat. Sebagai master rahasia Dewa Kegelapan dan juga seorang spirita, Shadow Overflow memiliki sejumlah serangan jiwa, semuanya merupakan jenis serangan yang dikuasai oleh para spirita. Tapi bagi Lin Ming, serangan ini bukanlah apa-apa. Wu, wu, wu. Saat hantu ganas berteriak, cahaya tombak Lin Ming ditelan oleh mereka. Lalu, mereka semua terus bergegas menuju Lin Ming. Bahkan di dalam ruang sang nenek, Lin Ming masih bisa merasakan kekuatan jiwa yang ingin tenggelam ke dalam tubuhnya, membuatnya menjadi dingin. Hantu-hantu ini tidak buruk. Seniman bela diri spiritas unggul dalam membangkitkan hantu ganas untuk menelan jiwa musuh. Bagi banyak seniman bela diri, menghadapi roh-roh jahat ini sama saja dengan menjalani mimpi buruk. Tapi bagi Lin Ming, itu sebenarnya tonik. Lin Ming mengulurkan tangannya. Di ujung jarinya, jejak samar aura kuat jiwa mati mulai meresap. Percikan hitam muncul di tangannya, perlahan membentuk roda tinta hitam yang berputar. Lin Ming mengusir segel demi segel, semuanya sangat rumit. Kemudian, di belakangnya, sosok Asura yang samar muncul. Saat Dewa Bela Diri Asura ini muncul, rodanya mulai berputar lebih cepat. Seluruh roda hitam tiba-tiba terangkat, menghalangi langit. Rune surgawi Dao Ungu tua mulai berputar, seperti planet yang mengelilingi bintang. Roda karma setan segudang. Kemudian, sebelum jiwa iblis kuat yang melompat ke arah Lin Ming dapat menghubunginya, mereka semua ditarik dan tersedot ke dalam pusaran tak berujung yang diciptakan oleh Myriad Demon Karmic Wheel. Para hantu melolong sedih. Satu demi satu mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi jiwa murni yang diserap oleh Lin Ming. Mata Shadow Overflow berwarna merah darah. Melihat jiwa-jiwa iblis itu meledak satu persatu, dia merasakan jantungnya meneteskan darah. Jiwa-jiwa iblis itu telah dibangkitkan selama puluhan ribu tahun dan diberi makan banyak nyawa untuk dihasilkan. Dia bahkan telah menyatukan sebagian dari roh hidupnya ke dalam mereka untuk menyempurnakannya. Sekarang mereka dipelintir menjadi beberapa bagian dan diserap oleh Lin Ming, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia buru-buru ingin mengambil kembali hantu-hantu itu, tetapi dia menemukan bahwa roda hitam yang dipanggil Lin Ming seperti lubang hitam yang memakan banyak waktu. Begitu hantu jatuh ke dalam jangkauan traksi lubang hitam itu, ia tidak dapat melarikan diri. Bahkan semangat hidup Shadow Overflow pun tertelan. Shadow Overflow berteriak dengan sedih. Dia merasakan sakit yang luar biasa di lautan rohaninya. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Semangat hidupnya yang tertelan menyebabkan kerusakan yang luar biasa padanya. Dengan suara retakan yang keras, pita hantu yang dipegangnya juga terpelintir dan hancur oleh badai jiwa hitam yang tak ada habisnya. Ini, metode budidaya macam apa itu? Shadow Overflow dilanda kepanikan. Dia mengalami pendarahan hebat dari semua lubang di kepalanya. Tubuhnya bergoyang dan wajahnya sepucat kertas pemakaman. Lin Ming tidak mau repot berbicara dengan Shadow Overflow. Dia membalikkan tangannya dan roda Myriad Demon Karmic diterima kembali ke tubuhnya. Jiwa-jiwa yang dibangkitkan Shadow Overflow adalah tonik yang sangat bergizi bagi Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming dengan tenang mengulurkan tangan kanannya. Titik-titik cahaya gelap mengembun di telapak tangannya, bersinar dengan kekuatan mistik. Setelah beberapa saat, sebuah kubus abu-abu gelap muncul di telapak tangannya, penuh dengan aura kuno dan kuat. Melihat objek ini muncul, seluruh tubuh Shadow Overflow yang sudah mengeluarkan darah menjadi dingin. Tubuhnya menggigil seolah dia baru saja melihat iblis paling menakutkan yang pernah ada.
Apa itu? Shadow Overflow berteriak ngeri. Sebagai pembangkit tenaga spiritas, dia memiliki ketakutan insting terhadap Magic Cube. Ini adalah penindasan yang datang dari lubuk jiwanya yang terdalam. Mati. Lin Ming tidak menunggu Shadow Overflow merespons. Dia menjentikkan jarinya dan Magic Cube abu-abu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke ruang di antara alis Shadow Overflow. Pada saat itu, Shadow Overflow merasakan tubuhnya bergetar. Dia gemetar, mencakar kepalanya, wajah lamanya berubah secara gila-gilaan. Kamu, apa yang kamu masukkan ke dalam lautan spiritualku? Saat Shadow Overflow berbicara, dia merasakan rasa sakit yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam gelombang yang menyiksa, seolah-olah dia akan terkoyak kapan saja. Ekspresi Lin Ming acuh tak acuh. Dia menghadap Shadow Overflow dan mengulurkan tangannya. Shadow Overflow merasakan tangan raksasa tak kasat mata menangkapnya dan membawanya melayang ke udara. Ekspresinya sangat kesakitan dan wajahnya yang layu berubah menjadi kekacauan yang tidak bisa dikenali. Dia menarik rambutnya seperti ingin merobek kepalanya. Pada saat ini, pikiran Lin Ming bergerak. Dia menoleh dan melihat 5 pria berjubah hitam bergegas menuju lokasinya dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Kelima pria berjubah hitam ini adalah Master Rahasia Dewa Kegelapan yang pernah menghadiri pesta perjamuan Shadow Overflow. Mereka awalnya berada di kamar mereka sendiri, menggoda para pelayan yang mereka pilih. Tapi ketika mereka merasakan fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, mereka semua dengan cepat mengenakan pakaian mereka dan bergegas untuk melihat adegan Shadow Overflow digenggam di udara oleh Lin Ming. Kamu, Lin Ming. Beberapa Master Rahasia Dewa Gelap ini telah pergi ke lelang kota Divine Rune, sehingga mereka mengenali Lin Ming. Setelah mengatakan ini, warna kulit semua orang berubah. Mereka melirik Shadow Overflow yang sedang dicengkeram oleh Lin Ming, lalu, perasaan takut yang kuat muncul di hati mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berbalik dan lari. Tidak ada di antara kalian yang boleh pergi. Lin Ming berkata dengan dingin. Di dalam lautan spiritual Shadow Overflow, Magic Cube mulai melepaskan cahaya hitam yang lebih menyilaukan. Pusaran hitam tak kasat mata mulai berputar di lautan spiritual Shadow Overflow, dan menjadi semakin besar. Pusaran itu benar-benar menelan Shadow Overflow dan bahkan para Master Rahasia Dewa Kegelapan yang mencoba lari pun terjebak dalam pusaran itu, semuanya terpelintir olehnya. Tidak peduli seberapa banyak mereka berteriak dalam kesedihan, mereka semua tersedot ke dalam pusaran, tidak satupun dari mereka mampu menahan kekuatannya yang mengerikan saat mereka dicabik-cabik sampai mati. Sesaat kemudian, pusaran hitam menghilang, berubah menjadi kubus abu-abu yang terbang kembali ke tubuh Lin Ming. Shadow Overflow, serta beberapa Master Rahasia Dewa Kegelapan, jiwa mereka tercabik-cabik dan ditelan ke dalam Magic Cube. Di bawah kemampuan korosif unik dari Magic Cube, jiwa mereka berubah menjadi fragmen memori murni yang tersegel di dalam ruang Magic Cube. Setelah Lin Ming membunuh orang-orang ini, dia berbalik dan terbang tanpa ragu-ragu, menembak langsung ke Cakrawala. Saat dia terbang, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan tanda perintah dari cincin spasialnya. Tidak diketahui dari logam apa token perintah ini dibuat. Di depannya tertulis, Asura, dan di belakangnya ada ukiran setan. Ini adalah komando Asura yang memungkinkan seseorang dengan bebas masuk dan keluar dari jalan Asura. Dengan perintah Asura di tangan, Lin Ming mengaktifkannya. Pada saat berikutnya, komando Asura melepaskan cahaya perunggu redup yang menyelimuti Lin Ming. Kemudian sosoknya menjadi semakin redup. Setelah setengah dupa waktu, dia benar-benar menghilang. Seperti ini, Lin Ming meninggalkan jalan Asura. Petualangannya selama 80 tahun di jalan Asura akhirnya berakhir. Bab 1745, kembali ke alam ilahi. Langit berbintang tanpa batas, tanpa akhir. Di suatu tempat di ruang yang luas ini, pada saat ini, distorsi ruang yang sangat besar muncul. Ruang terbelah dan badai luar angkasa keluar dari celah tersebut, diikuti oleh 2 wanita dan 1 pria. Ketiga orang ini adalah Lin Ming, Xiao Moxian, dan Mo Bright Moon. Setelah bertahun-tahun, Lin Ming akhirnya kembali ke alam ilahi, ini adalah tanah air umat manusia. Merasakan hukum dunia yang sangat familiar di sekelilingnya, Lin Ming menarik napas dalam-dalam, penuh dengan emosi. Rasanya seolah-olah semua yang dia ketahui sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Tapi dibandingkan dengan Lin Ming, Xiao Moxian sebenarnya sangat gembira. Menghadapi kehampaan yang tak ada habisnya, keceriaannya yang kekanak-kanakan kembali muncul dengan kekuatan penuh. Dia meletakkan tangannya di dekat mulutnya dan berteriak sekeras yang dia bisa dalam kehampaan, saya telah kembali. Aku, Jisianer, akhirnya kembali. Ruang kosong awalnya tidak memiliki media untuk membawa gelombang suara, namun, Xiao Moxian mampu menggunakan kekuatan hukum luar angkasa dan memindahkan ruang, menggunakan fluktuasi ruang sebagai media komunikasi dan memungkinkan suaranya menyebar sejauh ribuan mil. Lin Ming dan Xiao Moxian telah jauh dari alam ilahi selama sekitar 80 tahun. Selama waktu ini, sekitar 20 tahun dihabiskan di Tragic Death Valley. Jadi, di alam ilahi, kenyataannya sekitar 60 tahun telah berlalu. Dalam satu perpisahan, bertahun-tahun telah berlalu. Waktu yang Lin Ming dan Xiao Moxian habiskan di Jalan Asura adalah 2 kali lipat waktu yang mereka habiskan di alam ilahi. Tidak mengherankan jika refleksi mereka saat kembali begitu intens. Namun, dibandingkan dengan Xiao Moxian dan Lin Ming, ada seseorang yang memiliki reaksi lebih intens.
Itu adalah Mo Bright Moon. Dia berdiri di kehampaan alam ilahi, akrab dengan aura hukum dari kampung halamannya. Tanpa disadari, air mata panas memenuhi matanya. Sudah berapa tahun, bahkan dia tidak dapat mengingatnya. Tapi hari ini, dia akhirnya kembali ke alam ilahi. Dia ingat ketika dia diburu oleh Tian Mingxi. Dia teringat adegan ketika kakak perempuannya mengorbankan dirinya untuk mengaktifkan Magic Cube. Saat itu, hatinya sakit. Pada tahun-tahun ini, meskipun Mo Bright Moon telah mencari kakak perempuannya, dia tidak pernah berani membayangkan suatu hari nanti mereka bisa bertemu lagi. Lin Ming, kamu bilang kakak perempuanku ada di Divine Dream Heavenly Palace. Empyrean Divine Dream telah terkenal sejak lama dan Mo Bright Moon secara alami mengetahui nama besarnya. Menyebutkan tempat seperti itu, Mo Bright Moon terpesona. Ya, kita harus pergi ke planet terdekat untuk membeli peta bintang. Dengan kecepatan Primordius Heavenly Palace, tidak perlu waktu lebih dari sebulan untuk mencapai Divine Dream Heavenly Palace. Mendengar Lin Ming berbicara tentang kembali ke Divine Dream Heavenly Palace, Xiao Moxian sepertinya mengingat sesuatu dan dia merasa seolah kehilangan sesuatu yang penting di hatinya. Kegembiraannya setelah kembali ke alam ilahi dengan cepat memudar, membuatnya sedih dan kesal. Menghadapi langit berbintang yang tak berujung, mata Xiao Moxian kabur saat dia tenggelam dalam pikirannya. Nona Xianer, kamu baik-baik saja? Mo Bright Moon bertanya dengan prihatin, memperhatikan perubahan pada Xiao Moxian. Saya baik-baik saja, Xiao Moxian menjawab dengan santai, tidak mampu mengeluarkan energi apapun. Melihat penampilan Xiao Moxian yang sedih, Lin Ming terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Xiao Moxian. Di masa lalu, dia dan Xiao Moxian berada di kuburan Baiki di mana mereka dipaksa menemui jalan buntu oleh Tian Mingxi. Lin Ming menghabiskan semua metode yang dia miliki dan akhirnya memenangkan kesempatan untuk mengatur napas, sejenak melarikan diri ke Istana Surgawi Primordius. Di sana, di dalam Istana Surgawi Primordius, dia mempertaruhkan segalanya hanya dengan sekali lemparan dadu dan berusaha menerobos ke dalam 9 bintang Istana Dao. Namun di saat kritis dia telah digagalkan oleh Tian Mingxi dan hampir gagal. Setelah ini, Xiao Moxian mengabaikan semua dampaknya dan dengan ceroboh memberikan yin primordialnya kepada Lin Ming, membiarkan yin dan yang menyatu. Dengan ini, Lin Ming mampu menyamakan energi tirani dari esensi Grand Mist Spirit Bed di tubuhnya, dan kemudian menghancurkan diagram Dao langit dan bumi, bergegas ke 9 bintang Istana Dao. Pada saat Xiao Moxian membuat keputusan ini, dia telah mengalami banyak perjuangan. Bagaimanapun, ras iblis dan ras monster lebih cenderung bergabung dengan para suci daripada bergabung dengan umat manusia. Menurut perkiraan mereka, menurut perkiraan siapapun, mereka merasa bahwa dalam bencana besar dunia ini, kemungkinan besar orang-orang kudus akan muncul sebagai pemenang. Bahkan umat manusia Empyrean pun mau tidak mau mengakui hal ini. Jika ras iblis dan monster bergabung bersama dengan para suci, mereka pasti akan berada di peringkat di bawah mereka di masa depan. Namun, nasib ini lebih baik daripada dimusnahkan sepenuhnya oleh para Saint. Xiao Moxian adalah putri surga yang bangga yang berasal dari ras monster dan ras iblis. Kemungkinan besar dia akan dinikahkan dengan putra keberuntungan Saint di masa depan. Jika diketahui bahwa dia bersama Lin Ming, itu bisa disebut pengkhianatan terhadap rakyatnya. Namun, selama hari-harinya di Jalan Asura, Xiao Moxian terus mengikuti Lin Ming. Seolah-olah dia sedang menjalani mimpi indah, dia tidak membiarkan hal-hal menyusahkan itu mengaburkan pikirannya. Atau mungkin itu cara dia melepaskan diri dari belenggu nasibnya. Tapi sekarang dia telah terbangun dari mimpinya dan tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan brutal yang terbentang di hadapannya. Lin Ming harus kembali ke Divine Dream Heavenly Palace. Adapun Xiao Moxian, dia harus kembali ke Demon Dawn Heavenly Palace. Dari tempat ini, mereka akan berpisah. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, Xiao Moxian tidak dapat membayangkannya. Untuk sementara waktu, Lin Ming dan Xiao Moxian sama-sama terdiam. Lin Ming memandang Xiao Moxian, matanya merekam setiap lekuk wajah cantiknya. Waktu seakan kabur saat pikirannya kembali ke makam Baiki. Kata-kata yang dikatakan Xiao Moxian kepadanya bergema di telinganya. Jika kamu mati bersamaku di sini, apakah kamu akan menyesalinya? Tapi Lin Ming, aku tidak ingin kamu mati. Aku akan memberikan segalanya untukmu, dan ketika kamu menerobos 9 bintang Istana Dao dan melarikan diri dari sini, kamu akan hidup selama 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, dan darahku akan selalu mengikutimu. Mengingat semua ini, Lin Ming dipenuhi dengan emosi. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian membuka mulut untuk bertanya, haruskah kamu kembali? Jika Xiao Moxian kembali, maka Lin Ming bisa membayangkan bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan apa yang terjadi antara dia dan dia dari ras iblis dan ras monster. Ini karena garis keturunan Xiao Moxian istimewa. Dia telah memberikan yin primordialnya kepadanya, dan siapapun yang secara khusus menyelidiki hal ini dapat menemukan kebenarannya. Suasana alam ilahi pada awalnya cenderung konservatif. Di alam ilahi, kesucian seorang wanita sangat diutamakan. Selain ikatan pernikahan dengan para Saint, jika semua ini diketahui maka dia akan kesulitan mendapatkan pijakan di ras monster atau ras iblis. Dia pasti akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Lin Ming tidak ingin melihat ini terjadi, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Jika Xiao Moxian menyembunyikan dirinya di ruang Magic Cube maka tidak peduli seberapa menantangnya metode Empyrean Demon Dawn, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi,
melakukan hal itu sama saja dengan Xiao Moxian meninggalkan rakyatnya. Dengan kepribadiannya dia tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Dan memang benar, Xiao Moxian menggelengkan kepalanya. Kakak Lin, kita harus berpisah di sini. Jika memungkinkan, saya akan mencoba mengubah pikiran kakek saya. Saat Xiao Moxian berbicara di sini, kulitnya memucat. Sebenarnya, mengatakan dia akan mencoba mengubah pikiran kakeknya hanyalah kata-kata acak. Bagaimana seseorang seperti Xiao Moxian bisa mengubah keputusan penting ras iblis dan ras monster? Ini adalah keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup kedua ras mereka. Lin Ming diam-diam mengangguk, tidak berbicara. Kakak Lin, jika takdir menghendakinya, jalan kita akan bertemu lagi. Saat Xiao Moxian berbicara, dia melemparkan dirinya ke dada Lin Ming dan menciumnya dalam-dalam. Lalu, tanpa jeda, sosoknya berkedip dan dia menghilang dari dada Lin Ming seperti peri gelap. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Sosok rampingnya menghilang ke langit berbintang yang luas. Lin Ming melihat ke arah Xiao Moxian menghilang, menatap ke kejauhan untuk waktu yang lama. Selain Lin Ming, Mo Bright Moon bingung. Dia menunggu lama dan akhirnya bertanya, Lin Ming, apa masalahnya denganmu dan Xiao Moxian? Lin Ming terdiam. Setelah refleksi yang lama, dia mulai berbicara dengan Mo Bright Moon tentang sejarahnya dengan Xiao Moxian, ikatan karmanya dengannya, sebab dan akibat dari hubungan mereka. Mo Bright Moon mendengarkan dengan sedikit cemberut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan ini menyangkut hidup dan mati berbagai ras. Untuk mencoba dan mengatasi permusuhan dua ras untuk menikah, sepertinya tidak akan ada akhir yang baik, terutama bagi Lin Ming dan Xiao Moxian yang tidak akan pernah meninggalkan ras mereka. Mo Bright Moon berkata, Lin Ming, menurut apa yang kamu katakan, akan sangat sulit bagimu untuk bersama dengan Xiao Moxian. Satu-satunya pengecualian adalah jika, kamu kuat, cukup kuat sehingga kamu dapat ikut campur dalam keputusan tingkat tinggi ras iblis dan monster. Mendengarkan kata-kata Mo Bright Moon, Lin Ming tersenyum kecut. Bagaimana mungkin saya tidak memahami kebenaran ini? Tetapi bagi saya untuk mencapai tingkat kekuatan itu, saya tidak tahu berapa tahun atau bulan yang dibutuhkan. Paling tidak, hanya ketika saya memiliki kemampuan untuk melawan keilahian sejati, kata-kata saya akan memiliki kekuatan dalam bencana besar dunia ini dan dapat mempengaruhi keputusan ras monster dan ras iblis. Sebelumnya, apapun yang saya katakan hanyalah omong kosong belaka. Lin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali. Yang dia butuhkan adalah kekuatan. Kekuatan untuk berjuang dengan keilahian sejati. Namun, tidak peduli seberapa menantang surga bakat Lin Ming, tidak mungkin kekuatannya mencapai ranah ketuhanan sejati dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dia perlu mengalami periode akumulasi yang sangat lama. Ayo, kita kembali ke Divine Dream Heavenly Palace. Oke. Mo Bright Moon mengangguk. Karena masalah Lin Ming, kegembiraannya melihat kakak perempuannya lagi sedikit berkurang. Dia benar-benar berharap dari lubuk hatinya bahwa akan ada akhir yang baik antara Lin Ming dan Xiao Moxian. Seperti ini, Lin Ming dan Mo Bright Moon menggunakan istana surgawi Primordius sebagai kapal roh, dengan cepat terbang melintasi kehampaan. Saat Lin Ming dan Mo Bright Moon terbang menuju Divine Dream Heavenly Palace, Xiao Moxian telah kembali ke Demon Dawn Heavenly Palace. Demon Dawn Heavenly Palace lebih dekat. Saat dia mencapai pinggiran istana surgawi Demon Dawn, sebelum masuk, Xiao Moxian menemukan perubahan. Dan perubahan ini menyebabkan dia mengingat sesuatu. Seketika, dia merasa semakin tidak berdaya. Dia menghela nafas dengan muram. Bab 1746, Pesta Panjang Umur Kaisar Monster. Pada saat ini, di depan Xiao Moxian, keseluruhan istana surgawi Demon Dawn tersembunyi di lautan kabut. Di sekitar istana surgawi terdapat berbagai macam susunan yang bagus. Susunan besar ini hadir dalam berbagai warna dan di antara mereka ada 9 jembatan pelangi yang membentang ribuan mil. Di bawah busur cahaya yang cemerlang, segala jenis bunga roh dan rerumputan roh yang indah tumbuh, semuanya mekar bersama dalam kemuliaan yang penuh keberuntungan. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Semua mantra dan formasi susunan ini bukan untuk tujuan pertahanan tetapi murni untuk nilai hiasan. Di Istana Surgawi Demon Dawn, sebuah tempat yang biasanya diselimuti dengan keagungan yang bermartabat, mereka biasanya tidak menghiasi area tersebut dengan formasi susunan seperti ini. Jika formasi susunan seperti ini muncul di Istana Surgawi Demon Dawn, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah adanya perayaan besar yang sedang berlangsung. Saat Xiao Moxian mempertimbangkan waktu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tahun ini kemungkinan besar adalah pesta panjang umur Kaisar Monster. Di alam ilahi, berbagai penguasa akan mengadakan pesta ulang tahun yang megah, dan peristiwa ini hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Setiap pesta panjang umur ini diadakan, akan dilakukan dengan semegah mungkin. Perayaan-perayaan tersebut bukan sekadar simbol status seseorang, melainkan wujud kekuatan pengaruhnya masing-masing. Xiao Moxian menghitung waktunya. Setelah berada di Jalan Asura begitu lama, hampir 60 tahun telah berlalu di alam ilahi. Memang sudah waktunya pesta panjang umur Kaisar Monster diadakan. Dan pada tahun-tahun ini, karena bencana besar mulai terjadi, alam ilahi berada dalam kondisi berbahaya. Demon Dawn Heavenly Palace dan ras monster awalnya sangat dekat, namun sekarang mereka menjadi semakin dekat. Kedua pengaruh tersebut dapat dikatakan telah bersatu kembali untuk melindungi diri mereka sendiri di masa-masa penuh gejolak ini.
Dalam situasi seperti ini, jika Kaisar Monster mengadakan pesta panjang umurnya, Istana Surgawi Demon Dawn juga akan membuka formasi susunan, menghiasi seluruh negeri dengan pesta meriah untuk memberi selamat kepada ras monster. Dan selama pesta panjang umur Monster Emperor, Empyrean Demon Dawn pasti akan hadir secara pribadi. Selain itu, Monster Emperor akan mengundang para pahlawan dari seluruh dunia untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Sebagai putri surga yang paling dibanggakan dari ras monster dan ras iblis, Xiao Moxian secara alami akan mewakili generasi muda. Dia juga akan menjadi pemimpin junior dalam pesta umur panjang. Dalam situasi ini, bisa dibayangkan betapa besarnya perhatian yang akan diterima Xiao Moxian. Entah itu pengaruh lain, Demon Dawn Heavenly Palace, atau ras monster, segala macam tokoh tingkat tinggi akan memperhatikannya. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menyembunyikan apa yang terjadi antara dia dan Lin Ming. Dalam adegan hebat seperti ini, jika ditemukan bahwa yin primordialnya telah hilang maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi tamparan yang kejam terhadap wajah ras monster dan ras iblis. Keluarganya akan kehilangan kehormatan dan hari-harinya tidak akan lebih baik. Setelah Xiao Moxian melihat perubahan di sekitar Demon Dawn Heavenly Palace, ini semua adalah hal yang dia simpulkan bisa terjadi. Xiao Moxian bahkan berpikir untuk diam-diam bersembunyi untuk menghindari pusat perhatian dan kemudian kembali ke Demon Dawn Heavenly Palace nanti. Tapi saat ini, seluruh tubuhnya bergetar. Suara yang dalam dan bas terdengar di telinganya. Xianer, kamu akhirnya kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Senang sekali Anda kembali kepada kami. Saya telah mengirimkan transmisi suara ke Imperial Concubine Scarlet untuk mengatur resepsi penyambutan untuk Anda. Kembali ke istana dan istirahat. 3 hari dari sekarang aku akan meninggalkan pengasingan dan kamu dan aku akan pergi ke perlombaan monster untuk memberi selamat kepada Kaisar Monster di pesta umur panjang ini. Suara bermartabat ini dipenuhi dengan kelembutan dan perhatian yang nyaris tak terlihat. Tidak diragukan lagi ini adalah suara Empyrean Demon Dawn. Begitu Xiao Moxian muncul di dunia besar Demon Dawn, Empyrean Demon Dawn segera merasakannya. Dengan perasaannya yang sangat kuat dan hubungan garis keturunannya dengan Xiao Moxian, dia adalah orang pertama yang menyadari kedatangannya. Xiao Moxian telah menghabiskan bertahun-tahun di Jalan Asura sehingga bohong jika mengatakan Empyrean Demon Dawn tidak mengkhawatirkannya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Moxian memiliki takdir yang besar padanya, dia terus-menerus khawatir sampai dia bisa melihatnya kembali dengan selamat. Sekarang setelah dia kembali, dia akhirnya bisa merasa nyaman. Kakek, mendengar suara Empyrean Demon Dawn, Xiao Moxian tidak tahu rasa seperti apa yang dia rasakan. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum bahagia dan berkata, aku telah membuat kakek mengkhawatirkanku. Xianer telah kembali, tapi saya tidak membutuhkan sambutan atau semacamnya. Kakek bisa beristirahat dengan tenang dalam pengasingan. Haha, ini adalah bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Karena Anda kembali dari Jalan Asura, ini adalah peristiwa besar di Istana Surgawi Demon Dawn saya dan juga masalah yang harus saya informasikan ke seluruh dunia. Dan lagi, dalam beberapa hari terakhir ini ada terlalu banyak acara perayaan dan peristiwa indah yang terjadi, terlalu sibuk. Kamu istirahat dulu. 3 hari dari sekarang saya akan meninggalkan pengasingan dan Anda dapat membantu saya mengatur urusan tentang pesta umur panjang. Nanti kita akan pergi ke balapan monster dan Monster Concubine Arches akan menyambut kita. Kalau begitu, kami juga akan mengadakan perayaan penyambutanmu, haha. Empyrean Demon Dawn tertawa gembira. Tapi ketika Xiao Moxian mendengar ini, dia merasakan kepahitan membengkak di hatinya. Baginya, semua perayaan ini hanyalah masalah. Jika dia tidak menangani semuanya dengan sempurna maka perayaan ini mungkin akan menjadi sebuah tragedi. Adapun untuk memberitahu seluruh dunia atau sesuatu seperti itu, ini membuat Xiao Moxian benar-benar terdiam. Namun, Xiao Moxian sudah menjadi pemimpin istana-istana surgawi Demon Dawn yang telah ditahbiskan sebelumnya. Karena dia kembali dengan selamat dari Jalan Asura, ini tentu saja adalah sesuatu yang harus diumumkan kepada dunia agar dia juga bisa memamerkan kejayaannya. Tapi untuk semua ini, Xiao Moxian tidak terlalu khawatir. Yang dia khawatirkan adalah Monster Concubine Arches itu. Selir Arches bukanlah orang biasa. Arches berarti dialah yang pertama, kepala dari semua selir kekaisaran. Statusnya hanya kalah dengan Monster Empress. Selain itu, Xiao Moxian telah mendengar bahwa selir agung ini memiliki kultivasi yang mendalam dan rencananya yang dalam dan rumit. Beginilah cara dia berhasil mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari Monster Emperor. Selir Arches ini telah dipilih secara khusus untuk mengelola gerbang ras monster dan menyambut Empyrean Demon Dawn. Empyrean Demon Dawn adalah karakter yang setingkat dengan Monster Emperor dan jika dia datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun maka Monster Emperor secara alami akan memperlakukannya dengan sangat hormat dan sopan. Oleh karena itu, Kaisar Monster meminta selir Arches secara khusus menerima Empyrean Demon Dawn untuk memamerkan hubungan erat antara ras monster dan ras iblis. Tidak mudah bagi Xiao Moxian menyembunyikan kebenaran dari wanita ini. Terlebih lagi, di masa depan, seiring dengan semakin banyaknya tokoh besar yang datang, keinginan untuk menyembunyikan kebenaran dari semua orang ini akan semakin sulit. Jika dia ketahuan, terutama di depan ras monster. Memikirkan hal ini, Xiao Moxian menarik napas dalam-dalam. Jika dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan masalah maka satu-satunya pilihan adalah bersikap terbuka dan jujur dan mengakui segalanya kepada Empyrean Demon Dawn.
Tapi melakukan hal itu akan menyebabkan dia terkurung di kamarnya dan dia tidak mungkin lagi berkomunikasi dengan Lin Ming. Tapi ini adalah pilihan yang lebih baik daripada diketahui pada hari pesta umur panjang. Jika itu terjadi situasinya akan menjadi lebih buruk, dan bahkan Lin Ming akan terpaksa berdiri di atas jurang dan dikecam oleh semua orang. Namun, saat dia berpikir bahwa dia harus berpisah dari Lin Ming seperti ini, Xiao Moxian segera kehilangan semangat untuk melakukan apapun. Dia melihat ke istana surgawi Demon Dawn. Tidak peduli betapa indahnya warna formasi susunannya, betapa cemerlang pelangi dan kabut cahaya yang menyilaukan, betapa mempesona semua harta karun dunia yang ada, yang dia rasakan hanyalah kesepian dan penderitaan. Dia selalu menjadi individu yang bebas dan santai. Namun kini dia harus mengkhawatirkan reputasi kesuciannya, serta peristiwa besar yang terjadi dalam rasnya. Semua ini berarti sakit kepala yang tak terhindarkan, kekhawatiran akan akibat dari apa yang akan terjadi. Saya punya waktu 3 hari, saya harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan sebanyak mungkin energi yin primordial saya sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun. Saat Xiao Moxian memikirkan hal ini, dia terbang menuju Demon Dawn Heavenly Palace. Pada saat ini, sekelompok orang terbang keluar dari Demon Dawn Heavenly Palace, dipimpin oleh seorang wanita cantik. Di belakang wanita ini ada beberapa lusin pelayan wanita. Wanita cantik ini adalah selir favorit Empyrean Demon Dawn. Dia keluar khusus untuk menyambut Xiao Moxian. Selamat, Nona, karena telah kembali dari Jalan Asura dan menjadi lebih kuat lagi. Wanita cantik itu tersenyum. Meskipun dia adalah tetua Xiao Moxian, kata-katanya samar-samar menganggap Xiao Moxian sebagai orang yang harus dihormati. Ini adalah hal yang wajar. Xiao Moxian memiliki status yang sangat tinggi di Demon Dawn Heavenly Palace. Jika junior melihatnya, mereka harus membungkuk dan bahkan banyak sesepuh yang harus menyanjung dan memperlakukannya dengan baik. Aku sudah menyusahkan Bibi Scarlet. Anda bahkan keluar untuk menemui saya. Xiao Moxian menekan kekhawatiran di hatinya dan menampilkan senyuman terbaiknya yang lucu dan menyenangkan. Dengan kultivasinya, secara alami mudah untuk menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang memiliki kultivasi rendah. Nona terlalu sopan, kata-kata macam apa itu? Dengan segala alasan, kami seharusnya mengirim tim untuk menyambut Anda segera setelah Anda kembali ke alam ilahi. Namun, kamu juga agak terburu-buru. Bagaimana Anda bisa kembali ke alam ilahi begitu cepat dan tidak memberitahu kami sebelumnya? Saya akan bisa menyiapkan pesta mewah untuk kedatangan Anda. Sayangnya, seluruh istana surgawi sedang mempersiapkan pesta panjang umur Kaisar Monster saat ini sehingga tidak ada cukup tenaga untuk mempersiapkan resepsi penyambutan Anda. Pelayan cantik itu tersenyum ketika dia berbicara. Adapun para pelayan di sampingnya, mereka membantu menggantungkan jubah Phoenix di sekitar Xiao Moxian dan membawanya ke kereta burung giok di mana mereka perlahan-lahan terbang kembali ke Demon Dawn Heavenly Palace. Saat mereka terbang kembali, kereta burung giok diterpa angin astral yang kuat. Entah kenapa, Xiao Moxian merasa sedikit pusing. Dia memegangi dahinya, merasa sedikit panas. Nona, kamu baik-baik saja. Wanita cantik itu menyadari bahwa Xiao Moxian bertingkah agak aneh, jadi dia mengajukan pertanyaan dengan khawatir. Sepertinya Xiao Moxian merasa tidak nyaman. Saya baik-baik saja. Xiao Moxian tersenyum lembut, juga sedikit bingung. Perasaan seperti ini seperti manusia yang sedang flu. Tentu saja, bagi seniman bela diri yang kuat seperti Xiao Moxian, menderita penyakit seperti flu biasa tidak lebih dari lelucon. Tekanannya pasti terlalu besar. Xiao Moxian menarik napas dalam-dalam. Memang ada tekanan yang sangat besar dalam pikirannya. Mungkinkah ini menyebabkan esensi sejati dalam dunia batinnya mengalir secara bergejolak? Xiao Moxian menjelaskan situasinya pada dirinya sendiri seperti ini dan kemudian melupakannya. Ini mungkin karena Nona lelah bertualang melalui Jalan Asura. Dengan banyaknya pertempuran, Anda pasti menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang setelah Anda kembali ke alam ilahi dan dapat bersantai, tidak dapat dihindari Anda akan merasa lelah. Wanita cantik itu memikirkan berbagai hal dan memberikan penjelasan yang menurutnya masuk akal. Xiao Moxian hanya tersenyum ala kadarnya. Sekembalinya ke istana surgawi Demon Dawn, banyak pelayan dan murid telah menerima kabar kembalinya Xiao Moxian dan bersiap untuk menyambutnya. Mereka menyebarkan kelopak bunga di lantai dan memercikkan air suci di sepanjang jalannya. Ditemani lebih dari 10 pelayan istana, Xiao Moxian tiba di 9 kolam Phoenix untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah itu, karena Xiao Moxian menolak semuanya, dia membatalkan semua rencana untuk makan malam. Dia menggunakan alasan bahwa dia lelah dan pergi ke kamarnya. Spray sutra yang nyaman dan tempat tidur besar tidak membangkitkan rasa kantuk Xiao Moxian. Dia segera duduk bermeditasi dan mulai memutar energi asal langit dan bumi di dalam dirinya. Dia harus mengumpulkan energi yin primordial sebanyak yang dia bisa dalam 3 hari ini sehingga Empyrean Demon Dawn, ras monster, dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat menemukan apapun. Setelah 2 nirwana, energi yin primordial Xiao Moxian telah pulih sedikit. Tetapi karena dia kemudian berkultivasi ganda dengan Lin Ming, tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan terpengaruh sekali lagi. Tentu saja, saat meneruskan yin primordialnya ke Lin Ming, dia juga memperoleh energi yang murni yang sangat kuat darinya. Energi yang murni ini awalnya memungkinkan Xiao Moxian mencapai keharmonisan yin-yang. Baginya, hal itu sangat bermanfaat, inilah makna di balik penanaman ganda. Tapi sekarang Xiao Moxian harus menekan energi yang murni ini, menyegelnya di kedalaman dunia batinnya. Kalau tidak,
itu akan mengungkap rahasianya. Perlahan-lahan, energi yin primordialnya mulai tumbuh. Adapun energi yang murni, secara bertahap disegel. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Moxian merasa dia mudah lelah. Hanya bersantai sedikit, dia merasakan kekuatannya terus-menerus hilang darinya. Terlebih lagi, saat dia duduk bermeditasi mengatur nafasnya, dia merasa pusing beberapa kali. Hal ini menyebabkan dia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Bab 1747, Kekhawatiran Xiao Moxian. Apa yang salah denganku? Duduk bermeditasi, Xiao Moxian membuka matanya. Dia mendapati dirinya basah oleh keringat dan bahkan dahinya dipenuhi butiran keringat. Ini bukan karena kelelahan karena meditasi, tapi karena kelemahan. Tubuhnya melemah, menyebabkan dia berkeringat. Apa yang terjadi? Alis Xiao Moxian menyatu. Pada saat kritis seperti ini, bagaimana dia bisa menghadapi kejadian aneh seperti itu? Dengan budidaya dan kekuatan Xiao Moxian, meskipun dia tidak bisa melawan Lin Ming dalam pertarungan langsung, itu hanya dibandingkan dengan dia. Di antara generasinya, Xiao Moxian adalah seekor bangau di antara ayam, tidak ada yang bisa berharap menjadi lawannya. Seiring dengan energi yang murni yang dia serap dari Lin Ming dan tubuh setengah Phoenix yang menantang surga, vitalitas darahnya sangat kuat. Apalagi duduk bermeditasi sepanjang hari, dia bisa dengan mudah menangani pertarungan sepanjang hari dan sepanjang malam. Tetapi sekarang, semakin dia duduk bermeditasi, dia menjadi semakin lelah. Semua kekuatan yang dia kumpulkan perlahan-lahan melemah. Tidak, ada yang salah dengan tubuhku. Saat dia mengingat rasa pusing yang dia rasakan saat naik kereta, Xiao Moxian semakin yakin bahwa ada masalah dengan tubuhnya. Suatu saat bisa disebut kecelakaan, namun tidak mungkin kasus yang berulang terjadi secara kebetulan. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Dia dengan cepat menyelidiki tubuhnya, memeriksa meridian, daging dan darahnya, organ, dan bahkan lautan spiritualnya. Tidak ada masalah dengan satupun dari mereka. Hanya di dunia batinnya saja terdapat beberapa perbedaan. Ini, Xiao Moxian terkejut menemukan bahwa di dalam dunia batinnya, ada pusaran aneh yang perlahan menyerap semua energi asal di dalam dirinya. Secara umum, dunia batin seorang seniman bela diri adalah dunia yang utuh, dengan kata lain dunia tanpa batas. Tidak mungkin ada titik bocor. Tapi sekarang, sepertinya ada lubang yang muncul di dunia batin Xiao Moxian. Sejumlah besar energi asal terus-menerus keluar dari lubang ini. Dan ketika energi asal ini keluar, energi itu tidak sepenuhnya hilang tetapi tetap berada di dalam tubuhnya. Itu tidak mempengaruhi kultivasinya, hanya membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Moxian sedikit panik. Dia sedang tidak mood untuk melontarkan lelucon seperti itu padanya saat ini. Setiap tahap kultivasi penting baginya dan dia perlu menggunakan semua itu untuk memadatkan energi yin primordialnya dan menekan energi yang murni di dalam dirinya. Jika ada masalah dengan kultivasinya, kemungkinan dia terekspos semakin besar. Pusaran apa ini? Bagaimana cara ia menyerap dan membatasi kekuatanku? Ini adalah akibat dari menyerap inferno yang tak mati. Xiao Moxian langsung berpikir, kaget. Jika jiwa unding inferno tidak padam, maka mungkin ia berpikir untuk merebut kekuatannya dan mencuri tubuhnya. Ini sama sekali bukan masalah kecil. Memikirkan hal ini, Xiao Moxian meningkatkan kewaspadaannya hingga batasnya dan segera mengunci pusaran ini dalam pikirannya, siap untuk melawan inferno abadi dalam pertempuran brutal di lautan spiritualnya kapan saja. Namun, Xiao Moxian segera menyadari bahwa situasinya benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Pusaran itu memiliki atmosfer yang lembut, benar-benar berbeda dari aura tirani dan kejam dari inferno yang tak mati. Samar-samar, Xiao Moxian bahkan bisa merasakan sesuatu yang mirip dengan daging dan darahnya di pusaran ini, seolah-olah ada jiwa kecil dan lemah yang memanggilnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan ini membuat Xiao Moxian terharu. Rasa cinta yang lembut mulai tumbuh di hatinya, seolah jiwa kecil di pusaran ini lebih penting daripada hidupnya. Perasaan seperti ini tak terlukiskan, namun masih tertanam dalam tulang-tulangnya. Ini, Xiao Moxian tercengang. Di tempat tidurnya, dia tidak bisa merespons untuk waktu yang sangat lama. Setelah memastikan situasinya beberapa kali dan memeriksa ulang tubuhnya, memverifikasi titik akupunturnya, memeriksa garis keturunan dan saluran meridiannya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Yang disebut pusaran, ini sebenarnya adalah jiwa yang kecil dan belum dewasa. Dan agar jiwa seperti itu muncul di dalam dirinya, hanya ada satu penjelasan. Kultivasi gandanya dengan Lin Ming telah mengakibatkan kehamilannya. Pusaran ini, masa energi di dalamnya, adalah dia dan anak Lin Ming. Aku sebenarnya, punya anak. Pada saat ini, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati Xiao Moxian. Dia merasa seolah seluruh pikirannya tenggelam dalam kabut, seluruh pikirannya menjadi kosong. Sebelumnya, Xiao Moxian belum pernah melakukan persiapan apapun untuk mencegah kehamilan. Ini karena semakin kuat suatu ras, semakin sulit bagi mereka untuk hamil. Selain itu, Xiao Moxian adalah setengah Phoenix dan dia berasal dari ras yang sama sekali berbeda dari Lin Ming. Jika mereka ingin menghasilkan kristalisasi cinta mereka yang hidup, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi bahkan setelah kesulitan dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin saja tidak ada anak di antara mereka selama sisa hidup mereka. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah dia meninggalkan jalan Asura, dia akan mengetahui bahwa dia hamil.
Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Awalnya, dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk tidak pernah memiliki anak seumur hidupnya. Di jalan Asura, setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasakan sakit di hatinya. Bagi seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak dari pria yang paling dicintainya, penyesalan seperti ini bisa dibayangkan. Untuk menggendongnya dan anak Lin Ming dalam pelukannya, ini adalah sesuatu yang dirindukan Xiao Moxian dalam mimpinya. Dan sekarang mimpinya tiba-tiba menjadi kenyataan. Namun yang terjadi setelah datangnya kebahagiaan ini adalah kekhawatiran yang tak ada habisnya. Anak ini datang pada saat yang paling buruk. Entah itu dia atau Lin Ming, keduanya terlalu lemah saat ini dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya dunia. Bahkan tidak diketahui apakah mereka bisa bersama di masa depan. Terlebih lagi, dalam bencana besar yang akan datang ini, kelahiran anak ini akan melibatkan kelangsungan hidup banyak ras. Bagi anak yang belum lahir ini, nasib berat seperti itu terlalu kejam. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Moxian menggosok perutnya, ada rasa aneh di mulutnya. Kegembiraan, kebahagiaan, kesedihan, kekhawatiran, segala macam suasana hati melewatinya, membuatnya mustahil untuk merasa nyaman. Tapi yang tidak diragukan lagi adalah dengan kehamilannya, akan jauh lebih sulit untuk menyembunyikan perselingkuhannya dengan Lin Ming. Untungnya, ada satu hal yang patut disyukuri, dan ini adalah bahwa anak dalam dirinya sama sekali tidak biasa. Dia tidak akan hamil seperti manusia biasa, mengumpulkan energi kelahiran dan melahirkan setelah 10 bulan. Jika itu terjadi maka dia benar-benar akan terlihat jelas. Xiao Moxian memiliki fisik yang istimewa dan Lin Ming juga memiliki segala macam garis keturunan aneh di tubuhnya. Dia tidak hanya memiliki darah burung phoenix dan naga di dalam dirinya tetapi dia juga memiliki setetes darah Asura. Dibandingkan dengan garis keturunan naga atau burung phoenix, garis keturunan semacam ini jauh lebih berharga. Apakah itu Xiao Moxian atau Lin Ming, mereka berdua memiliki bakat dan tubuh dewa yang menantang surga. Saat ini, anak yang terbentuk di antara mereka hanyalah kelompok esensi darah yang paling murni. Pertumbuhannya akan menjadi proses yang sangat lambat dan akan berlanjut selama puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun berlalu sebelum kelahiran bukanlah hal yang aneh sama sekali. Namun selama periode ini, anak ini sudah mampu bersubstansial dalam dunia batin orang tuanya dan berkomunikasi dengan energi asal langit dan bumi di sekitarnya. Entah itu nasib baik atau bencana, dan jika itu bencana maka hal itu tidak dapat dihindari. Saat Xiao Moxian mengatakan ini, dia mengatupkan giginya dan duduk kembali bermeditasi, terus mengumpulkan energi yin primordialnya. Dengan segala sesuatunya telah mencapai langkah ini, dia hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah, menerima segala sesuatunya saat itu datang. Meskipun peluangnya sangat kecil untuk bisa melewati ini, Xiao Moxian harus berjuang mati-matian untuk itu. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa dengan jujur berbicara kepada Empyrean Demon Dawn tentang masalah dirinya dan Lin Ming. Jika dia tidak hamil, maka jika dia terus terang berbicara tentang hubungannya dengan Lin Ming kepada Empyrean Demon Dawn, hal yang paling dia lakukan adalah mengurungnya di kamarnya dan memutus semua komunikasi yang bisa dia lakukan dengan Lin Ming. Tapi sekarang dia hamil, jika Empyrean Demon Dawn atau ras monster mengetahuinya, sulit membayangkan nasib apa yang akan diderita anak ini. Jika anak ini mengalami kecelakaan, bagi Xiao Moxian, itu akan menjadi hal paling kejam di dunia. Dia lebih baik mati daripada terjadi sesuatu pada anaknya. Memikirkan hal ini, Xiao Moxian hanya bisa memegangi dadanya. Dia merasa sulit bernapas. Selama pesta umur panjang ini, di depan semua tokoh besar alam ilahi dan bahkan mungkin perwakilan para suci, jika kehamilannya terungkap. Xiao Moxian tidak berani membayangkan konsekuensinya. Bahkan jari-jarinya mulai menggigil. Jika kejadian seperti itu benar-benar terjadi, jika ras monster dan iblis masih memilih untuk bersekutu dengan para suci, maka anak ini akan menjadi aib bagi ras monster dan iblis. Mereka pasti akan memutuskan untuk membunuhnya sebelum ia lahir. Tetesan keringat mulai mengalir di ujung jari Xiao Moxian. Dia takut. Dia benar-benar takut. Rasa dingin melintasi tubuhnya dan bahkan lengan dan kakinya terasa sedingin es. Tapi saat ini, samar-samar dia bisa merasakan kehidupan kecil di dalam dirinya tiba-tiba mengirimkan panggilan. Ini adalah panggilan yang datang dari jiwa. Entah kenapa, panggilan ini menghangatkan Xiao Moxian, seolah-olah pada saat itu keberanian telah berkembang di hatinya. Di pesta umur panjang, jika dia benar-benar terekspos, bahkan jika semua orang di alam ilahi mengejek dan mengejeknya, bahkan jika mereka semua menunjuk ke arahnya, bahkan jika Empyrean Demon Dawn dan ras monster marah padanya, Xiao Moxian tidak akan melakukannya, tidak peduli sama sekali. Namun, jika seseorang berani melawan anak di dalam perutnya, jika kakeknya tidak peduli dengan cinta keluarga mereka, maka dia hanya bisa mengancam mereka dengan kematiannya. Saat Xiao Moxian dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya, Lin Ming telah tiba di Divine Dream Heavenly Palace. Istana surgawi impian surgawi yang fantastik dan halus tetap tidak berubah sejak 60 tahun yang lalu. Mo Brightmoon memandangi istana batu giok yang megah, sulit untuk tetap tenang. Menurut apa yang dikatakan Lin Ming padanya, kakak perempuannya ada di istana ini. Bab 1748, Menyapa Mimpi Ilahi. Selama 50.000 tahun, Mo Brightmoon terus-menerus mengkhawatirkan kakak perempuannya. Dia menggunakan segala macam cara dan sarana untuk menemukannya, tapi seberapa luas alam ilahi dan 3.000 dunia tak terbatas di alam bawah.
Untuk mencari satu orang, itu bahkan tidak bisa disebut sesuatu yang sederhana seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu ada juga Tian Mingxi. Keberadaannya memaksa Mo Bright Moon menyembunyikan statusnya, membuat pencariannya semakin sia-sia. Kakak sebenarnya sedang berkultivasi di Divine Dream Heavenly Palace, aku ingin tahu sejauh mana kekuatannya telah mencapai. Mo Bright Moon berbahagia untuk kakak perempuannya dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia juga bersukacita karena kakak perempuannya telah bertemu Lin Ming. Dan saat ini, beberapa wanita berpakaian putih terbang keluar dari Divine Dream Heavenly Palace, menyambut Lin Ming dan Mo Bright Moon. Tuan Lin, Tuan yang terhormat mengundang kehadiran Anda. Wanita berpakaian putih yang memimpin memiliki budidaya Raja Dunia. Di Divine Dream Heavenly Palace, hanya ada beberapa ratus murid saja. Dibandingkan dengan pengaruh super besar dari alam ilahi yang seringkali memiliki lebih dari 100 miliar murid dan anggota klan, jumlah mereka tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Namun, para murid Istana Surgawi Impian Ilahi adalah para elit di antara semua putri surga yang bangga. Para murid yang datang ke sini, selama mereka tumbuh dewasa, paling tidak akan mencapai setengah langkah budidaya Raja Dunia. Lin Ming dan Mo Bright Moon mengikuti murid-murid ini dan terbang ke Divine Dream Heavenly Palace. Dan saat mereka melewati gerbang besar Istana Surgawi Impian Ilahi, Lin Ming melihat seorang wanita berpakaian biru buru-buru berlari mendekat. Wanita ini baru saja menerima berita di ruang pengasingannya dan bergegas menemui Lin Ming. Melihat wanita berpakaian biru ini muncul, Mo Bright Moon membeku di tempatnya. Tidak perlu menebak-nebak, tidak perlu ragu. Hampir seketika, dia dapat memastikan bahwa wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya adalah kakak perempuannya, Mo Eversnow. Karena Mo Eversnow dan Lin Ming telah dipaksa masuk ke stepa pembantaian darah, jiwanya kemudian menyatu dengan tubuh Fana Dewi yang tertidur lelap. Sekarang, penampilannya sangat berbeda dari 50.000 tahun yang lalu. Namun karena mereka bersaudara, karena resonansi jiwa yang aneh di antara mereka, Mo Bright Moon mampu mengenali Mo Eversnow. Dan saat ini, Mo Eversnow juga melihat Mo Bright Moon. Tubuhnya bergetar dan mata indahnya terbuka lebar saat dia melihat Mo Bright Moon dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Dia membeku di tempatnya. Baru saja ketika Mo Eversnow mengetahui bahwa Lin Ming telah kembali, dia tidak peduli dengan terobosan apa yang telah dilakukan Lin Ming atau seberapa besar kekuatannya meningkat. Yang dia khawatirkan hanyalah apakah Lin Ming menderita luka berat atau apakah ada luka tersembunyi yang tertinggal di dalam dirinya. Tapi, dia tidak pernah membayangkan Lin Ming akan kembali dengan seorang wanita, dan wanita ini jelas adalah adik perempuannya, Mo Bright Moon. Kakak, ini aku, bulan kecil. Jalan yang kasar dan bergelombang selama 50.000 tahun, Mo Bright Moon telah menahan tekanan yang tak terbayangkan dan mengalami kesedihan yang tak ada habisnya. Dan saat Mo Bright Moon melihat Mo Eversnow, semua emosi yang terluka ini meledak dari dirinya. Mo Bright Moon melemparkan dirinya ke arah kakak perempuannya, memeluknya erat-erat sambil air mata mengalir. Saat ini, tidak diperlukan kata-kata. Saat kedua saudara perempuan itu saling berpelukan erat, seolah-olah hati dan pikiran mereka telah menyatu. Melihat adegan ini, Lin Ming mengungkapkan senyuman bahagia. Pada hari ini, tujuan dan keinginan Mo Eversnow yang paling bersemangat bisa dikatakan telah mencapai kesimpulan yang sempurna. Sekarang yang tersisa hanyalah membangun kembali tanah suci bulu hijau. Bagi Lin Ming dan Mo Eversnow saat ini bukanlah masalah yang sulit sama sekali. Ini hanya masalah waktu. Lin Ming diam-diam mundur. Dia mengikuti wanita berpakaian putih untuk menyambut impian ilahi Empyrean. Sedangkan untuk kedua saudara perempuannya, dia tidak ingin mengganggu reuni emosional mereka. Setelah melewati beberapa koridor yang berkelok-kelok, wanita berpakaian putih itu membuka pintu berdaun. Saat pintu berdaun ini dibuka, pemandangan mengejutkan terungkap di baliknya. Di balik pintu ini ada dunia yang sangat luas. Gunung-gunung surgawi yang tak terhitung jumlahnya melayang tinggi di atas lautan awan. Tanaman roh hijau subur tumbuh di mana-mana, dan bahkan mata air dan sungai spiritual berjatuhan dari pegunungan dalam bentuk air terjun, mengalir ke dunia seperti benang sutra putih yang tak terbatas. Di antara banyak gunung surgawi ini, terdapat dataran terapung. Dataran ini menyerupai gunung yang bagian atasnya terpotong, memperlihatkan sebidang tanah yang benar-benar mulus. Dan di atas dataran ini terdapat sebuah rumah bambu sederhana. Rerumputan yang lebat dan mewah tumbuh tinggi dengan wangi alami bambu di mana-mana. Lin Ming terjatuh di depan rumah bambu ini. Ketika dia melakukannya, dia melihat seorang wanita berpakaian putih di depannya, sedang mengumpulkan nektar bunga. Penampilannya mirip dengan seorang wanita muda berusia 20-an. Nektar ini dipadatkan dari energi asal langit dan bumi yang kaya dan juga dihasilkan dari tanaman spiritual ini. Bagi seorang seniman bela diri, itu mirip dengan susu dari stalaktit 10.000 tahun. Ini adalah air suci dari mata air abadi, dan apakah itu untuk memurnikan pil atau diminum, itu sangat bermanfaat. Junior Lin Ming memberikan penghormatan kepada senior Divine Dream. Lin Ming dengan hormat membungkuk. Terhadap pemimpin umat manusia di matanya, Lin Ming selalu menaruh rasa hormat dan kekaguman yang terdalam. Mimpi ilahi memandang Lin Ming dan tersenyum. Dia dengan ringan berkata, 58 tahun, 6 bulan, dan 12 hari. Anda akhirnya kembali. Divine Dream dengan tenang menyatakan durasi pasti perjalanan Lin Ming di Jalan Asura, membuatnya terkejut. Meskipun seorang Empyrean memiliki ingatan yang sangat akurat, ucapannya kali ini membuktikan bahwa dia khawatir dengan kemajuannya dalam uji coba peleburan Jalan Asura.
Tuan Suci setengah langkah. Sangat bagus. Divine Dream terkejut saat dia mencatat budidaya Lin Ming. Tingkat kultivasi ini telah melampaui perkiraan aslinya. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki jalan Asura, dia hanya berada di ranah transformasi ilahi tengah. Sekarang, dia telah tumbuh 1,5 wilayah besar. Selain itu, dari melirik dunia batin Lin Ming, dia bisa melihat bahwa fondasinya kokoh dan kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Lin Ming menjawab, junior tersandung ke alam mistik yang aneh di jalan Asura. Di dalam, waktu mengalir dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada di luar. Namun, yang paling misterius adalah meskipun aliran waktu berubah, hukum dunia tetap tidak berubah sehingga seseorang dapat berkultivasi secara normal di dalam. Junior tinggal di dalam selama 20 tahun, jadi sebenarnya saya telah berkultivasi selama 80 tahun. Menambah banyak pertemuan kebetulan dan peluang keberuntungan yang saya peroleh, saya berhasil mencapai alam setengah langkah Holy Lord. Oh, ada tempat seperti itu. Mimpi ilahi terkejut. Untuk membangun ruang yang mandiri dan mengubah aliran waktu, tidak dapat dihindari bahwa hukum akan diputarbalikkan. Dia tidak menyangka bahwa ada tanah yang sangat aneh di jalan Asura. 80 tahun menjadi Holy Lord setengah langkah masih lebih dari sekadar mencengangkan. Lin Ming, melalui petualanganmu di jalan Asura, hasil panenmu benar-benar luar biasa kali ini. Pertarunganmu dengan putra keberuntungan Saint yang dia setujui terjadi dalam 100 tahun jadi kamu masih memiliki sisa lebih dari 40 tahun. Anda harus fokus pada pelatihan Anda sehingga setelah periode 100 tahun berakhir, akan ada pertarungan untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Awalnya, ketika Lin Ming setuju untuk melawan Good Fortune Saint San dalam 100 tahun, tidak ada yang menyukai peluang kemenangannya. Orang-orang suci telah mencemoohnya, menjulukinya idiot, dan bahkan manusia Empyrean merasa bahwa Lin Ming terlalu gegabah. Empyrean Divine Dream juga memiliki kekhawatiran tentang masalah ini. Pada saat itu, Lin Ming hanya berada di ranah transformasi ilahi sedangkan putra keberuntungan Saint hendak masuk ke ranah Saint Lord. Kesenjangannya bisa dibayangkan. Dan sekarang, Lin Ming akhirnya berhasil mencapai batas Good Fortune Saint San dari 60 tahun yang lalu. Namun selama 60 tahun ini, Good Fortune Saint San juga telah membuat kemajuan besar. Inilah alasan mengapa Empyrean Divine Dream mengucapkan kata-kata ini sehingga Lin Ming akan memanfaatkan 40 tahun yang tersisa dan berlatih dengan sepenuh hati. Menanggapi kata-kata Empyrean Divine Dream, Lin Ming tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Impian surgawi Empyrean melanjutkan, Lin Ming, menurut apa yang saya tahu, putra suci keberuntungan juga telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya beberapa tahun terakhir ini. Jangan lupa, dia memiliki Grand Mist Spirit Bed. Grand Mist Spirit Bed adalah salah satu harta paling berharga yang pernah ada, itu sangat bermanfaat bagi seorang seniman bela diri transformasi tubuh. Meskipun Lin Ming memiliki Magic Cube yang tidak kalah dengan Grand Mist Spirit Bed, yang dia fokuskan adalah dua sistem besar transformasi tubuh dan pengumpulan esensi. Adapun Magic Cube, itu adalah alat jiwa ilahi. Meskipun Magic Cube juga sangat bermanfaat bagi Lin Ming, itu masih tidak bisa secara langsung meningkatkan budidayanya. Adapun putra keberuntungan Saint, dia bisa menggunakan Grand Mist Spirit Bed untuk meredam tubuhnya. Dari titik ini saja, Good Fortune Saint San memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan Lin Ming. Lin Ming tidak meragukan bahwa jika Good Fortune Saint San kembali ke persidangan terakhir, dia pasti akan melampaui tingkat penyelesaian 81%. Dia benar-benar lawan yang tangguh. Namun, tidak peduli seberapa kuat Good Fortune Saint San, Lin Ming memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Ini karena ketika kekuatannya meningkat di jalan Asura, budidayanya hanya bertanggung jawab pada sebagian kecil saja. Tidak ada yang bisa melihatnya dan melihat peningkatan kekuatan tersembunyinya. Belum lagi dua peluang keberuntungan yang menantang surga dari darah Asura dan Asura Surgawi Dao. Hanya dengan membuka dua istana Dao dari 9 bintang istana Dao telah meningkatkan budidaya sejati Lin Ming jauh melampaui setengah langkah suci. Yang mulia. Dan mengenai 9 bintang istana Dao yang hampir sepenuhnya lenyap dari 33 Tao Surgawi, selain Empyrean Primordius, tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya. Itu benar, setelah beberapa bulan, ini akan menjadi waktu pesta panjang umur Kaisar Monster. Ras Monster telah mempublikasikan pesta umur panjang ini ke seluruh dunia dan saya juga telah menerima surat undangan. Jika Anda tidak memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, pergilah bersama saya. Kali ini, yang diundang oleh ras monster bukan hanya ras iblis dan ras manusia. Suara Divine Dream terdengar ringan dan santai, seolah-olah dia sedang berbicara tentang suatu masalah kecil. Tapi, Lin Ming bisa mendengar arti di balik kata-katanya. Ras monster tidak hanya mengundang iblis dan manusia, tetapi mereka juga mengundang ras ketiga, para suci. Untuk pesta panjang umur Kaisar Monster, bahkan para Saint pun diundang. Makna tersirat dari tindakan tersebut sudah jelas. Ras Monster telah mengundang Empyrean Divine Dream dan tokoh-tokoh besar umat manusia sebagai rasa hormat dan bagian dari etiket yang pantas, mustahil untuk tidak mengundang mereka. Namun mengundang orang-orang kudus tidak ada hubungannya dengan rasa sopan santun. Lagi pula, para Saint adalah penyerbu dunia ini dan tidak mengundang mereka adalah hal yang normal. Tapi, Ras Monster sengaja mengundang para penyerbu ini. Ini berarti dengan monster dan orang suci, meskipun mereka tidak membentuk aliansi, hubungan mereka tidak buruk. Jika tidak ada kecelakaan, maka pesta panjang umur Kaisar Monster akan menjadi waktu bagi para Saint untuk menunjukkan kekuatan mereka.
Para Saint akan menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka dan bahkan mungkin mengungkapkan aliansi mereka dengan ras iblis dan monster, sehingga memberikan pukulan psikologis yang sangat besar kepada umat manusia. Para orang suci pada awalnya jauh lebih kuat dari umat manusia. Jika ras iblis dan monster membelot ke orang-orang suci, maka sebelum bencana besar benar-benar terjadi, semua seniman bela diri manusia mungkin sudah kehilangan kepercayaan diri yang mereka miliki. Namun bahkan dalam situasi di mana dia mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi di pesta umur panjang, impian ilahi Empyrean akan tetap pergi dan dia juga akan membawa barisan terkuat bersamanya untuk bersaing dengan para Saint dan demonstrasi kekuatan mereka. Di permukaan, Lin Ming adalah elit muda heroik kemanusiaan nomor 1, dia tentu saja memiliki peran yang sangat diperlukan. Jadi, meskipun Empyrean Divine Dream telah mencari pendapat Lin Ming dan menanyakan apakah dia ingin pergi bersama, kebenarannya adalah Lin Ming tahu dia tidak bisa menolak, jika tidak maka akan melemahkan momentum umat manusia. Ras monster, itu juga merupakan tanah air ibu Xiao Moxian. Saya juga ingin melihat dan melihat seperti apa ras monster itu. Berpikir seperti ini, Lin Ming berkata, Junior tidak punya urusan lain yang harus diselesaikan. Saya boleh menemani Senior Divine Dream untuk pergi bersama. Bagus. Impian ilahi Empyrean mengangguk puas. Tapi, ada satu hal lagi yang harus saya sebutkan. Untuk pesta panjang umur Kaisar Monster, masuk akal jika putra suci keberuntungan diundang. Tanpa kecelakaan, Anda akan bertemu dengannya di sana. Jika dia mencoba mengejek Anda tidak boleh tertipu oleh tipu muslihatnya dan berkonflik dengannya. Ingat, Anda masih memiliki waktu sekitar 42 tahun untuk mempersiapkan pertempuran yang ditakdirkan. Jangan tertipu oleh provokasinya. Saya telah mendengar bahwa putra suci keberuntungan baru-baru ini membuat terobosan penting dalam seni bela diri dan akhirnya berlatih seni keberuntungan ilahi tingkat kelima. Bab 1749, menuju perlombaan monster. Oh, tingkat kelima dari seni keberuntungan ilahi. Lin Ming bertanya, penasaran. Meskipun dia percaya diri dalam menghadapi putra keberuntungan Saint, yang terbaik adalah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang musuh. Ya, seni ilahi keberuntungan ini adalah metode kultivasi terbaik yang diciptakan oleh penguasa suci keberuntungan. Pangkatnya bahkan melampaui kekuatan ilahi yang transenden. Dengan kata lain, ini adalah metode penanaman keilahian sejati. Bahkan hukum impian ilahiku pun kurang. Metode kultivasi ini sangat sulit dipelajari dan dikembangkan. Bahkan jika seorang Empyrean mencoba, mereka akan menderita masalah berlapis-lapis. Tapi, Good Fortune Saint San mampu mengolahnya hingga tingkat kelima. Dugaan saya adalah Grand Miss Spirit Bat memainkan peran penting dalam hal ini. Kata mimpi ilahi Empyrean sambil menghela nafas. Dengan Grand Miss Spirit Bat yang dimilikinya, apakah itu kemampuan budidaya putra keberuntungan baik atau kecakapan tempur, segalanya akan menjadi lebih hebat. Selain bakat aslinya yang menantang surga, akan terlalu sulit bagi manusia junior untuk mengunggulinya. Bagi umat manusia yang jenius, ini bukanlah pertarungan yang adil. Hanya Lin Ming yang memiliki kesempatan untuk membandingkannya, tapi sayangnya, Lin Ming jauh lebih muda dari Good Fortune Saint San. 40 tahun dari sekarang, hari pertarungan menentukanmu dengan putra keberuntungan Saint akan tiba, kamu harus berhati-hati. Seni ilahi keberuntungan ini dapat menggerakkan kekuatan keberuntungan itu sendiri, kekuatannya di luar imajinasi. Mimpi ilahi Empyrean memperingatkan. Lin Ming mengangguk. Ya, junior ini mengerti. Waktu berlalu. Segera, 3 bulan berlalu. Pesta umur panjang Monster Emperor akan dimulai hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, di langit berbintang yang tak berujung, sebuah kapal roh raksasa hitam pekat perlahan terbang di udara. Kapal roh ini panjangnya beberapa ratus ribu kaki. Saat terbang melintasi angkasa, ia menyerupai binatang purba yang sangat besar. Di kapal roh ini, di dalam aula besar, Xiao Moxian berdiri di belakang jendela kapal. Dia mengenakan gaun elegan saat dia melihat keluar, tanpa berbicara. Saat ini, dia pergi ke perlombaan monster untuk merayakan pesta panjang umur Kaisar Monster. Xianer, apa yang kamu pikirkan? Di belakang Xiao Moxian, sebuah suara rendah dan dalam terdengar. Dan begitu dia mendengar suara ini, pikiran Xiao Moxian membeku dan jari-jarinya gemetar. Dia menghela nafas ringan dan menekan jantungnya yang berdebar kencang. Perlahan berbalik, dia tersenyum bahagia dan berkata, kakek. Di belakang Xiao Moxian berdiri seorang pria paruh baya bertubuh besar. Dia lebih tinggi satu kepala dari rata-rata pria dan bahunya sangat lebar dan kuat. Dahinya tajam, seolah diukir pedang. Dia mengenakan jubah dan jubah hitam. Saat ujung jubah terseret ke tanah, itu memancarkan suasana mistik dan bermartabat. Orang ini adalah Empyrean Demon Dawn. Di antara para Empyrean, dia adalah eksistensi puncak. Melihat seluruh alam ilahi, jumlah orang yang melampaui kekuatannya dapat dihitung dengan satu tangan. Menghadapi Empyrean Demon Dawn, Xiao Moxian tentu saja bingung. Sebelumnya dia sudah dipanggil untuk menemui Empyrean Demon Dawn beberapa kali. Xiao Moxian harus mengerahkan seluruh kemauan dan keterampilan seni bela dirinya untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi. Ini berkat fakta bahwa Xiao Moxian telah melintasi dua nirwana dan memulihkan sebagian energi yin primordial di dalam dirinya. Selain dia mengisolasi dunia batinnya, perubahannya tampaknya tidak terlalu besar. Setelah menjalani dua nirwananya, entah itu dalam hal aura atau api nirwana di dalam dirinya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Empyrean Demon Dawn akan bisa langsung melihat semua ini. Tetapi karena Xiao Moxian sedang hamil, auranya terlihat seolah-olah tidak kuat sama sekali. Sebaliknya, sepertinya dia melemah. Jadi bahkan sekarang, Empyrean Demon Dawn tidak tahu bahwa Xiao Moxian telah menjalani dua nirwana. Sebaliknya, dia merasa itu aneh. Setelah Xiao Moxian berkelana melalui jalan Asura dan budidayanya meningkat pesat, mengapa fondasinya tampak biasa saja dan bahkan ceroboh? Karena alasan inilah Empyrean Demon Dawn dengan hati-hati dan berulang kali mendesak Xiao Moxian untuk tidak meningkatkan budidayanya dengan mengorbankan yayasannya. Xianer, kamu, auramu sepertinya agak kacau. Empyrean Demon Dawn memiliki indera yang sangat tajam. Dia samar-samar bisa merasakan ada yang salah dengan energi asal yang mengalir ke seluruh Xiao Moxian. Aku baik-baik saja, kakek. Saya mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu di jalan Asura. Hukum dunia berbeda di sana dan saya telah beradaptasi dengannya. Sekarang setelah saya kembali ke alam ilahi, saya tidak terbiasa dengan hal itu sehingga menyebabkan beberapa gangguan pada energi asal langit dan bumi di dunia batin saya. Aku akan baik-baik saja dengan beberapa waktu lagi. Xiao Moxian berbohong, mencari alasan. Hukum jalan Asura benar-benar berbeda dan energi asal langit dan bumi di sana berbeda dengan di alam ilahi. Empyrean Demon Dawn mengangguk, menerima penjelasan Xiao Moxian. Meskipun Empyrean Demon Dawn telah menemukan ada sesuatu yang aneh dengan Xiao Moxian beberapa hari terakhir ini, dia tidak berpikir itu karena dia hamil. Sebaliknya, dia tidak akan pernah menduga dalam mimpi terliarnya bahwa itu karena dia hamil. Ini karena di matanya, cucu kecilnya ini adalah individu yang angkuh dan angkuh. Jangankan sesuatu yang konyol seperti hamil, bahkan mendedikasikan cinta dan perhatiannya kepada seorang pria adalah hal yang luar biasa sulit. Memikirkan hal ini, Empyrean Demon Dawn sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba teringat akan lamaran pernikahan yang terus disarankan oleh orang-orang kudus. Tentu saja, untuk ini dia ingin menanyakan pendapat Xiao Moxian. Jika Xiao Moxian sama sekali tidak menyukai putra keberuntungan suci, bagaimana pernikahan ini bisa dilaksanakan? Xianer, aku ingin bertanya padamu, tentang putra suci keberuntungan, apa pendapatmu tentang dia? Saat Empyrean Demon Dawn menanyakan pertanyaan ini, Xiao Moxian hampir melompat dari tempatnya berdiri. Dia pasti tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Dia dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sama sekali tidak menyukainya. Setelah langsung dipotong oleh Xiao Moxian, Empyrean Demon Dawn tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata baik tentang putra keberuntungan suci yang ingin dia ucapkan setelahnya. Dia mengerutkan kening tanpa daya dan berkata, baiklah, istirahatlah sebentar dulu. Setelah waktu dupa kita akan sampai pada perlombaan monster. Tahun ini, pesta panjang umur Kaisar Monster adalah peristiwa yang sangat penting. Jika Anda masih merasa sakit, saya dapat membantu Anda memeriksa dan mengetahui apa yang menimpa Anda. Terima kasih, kakek, tapi aku baik-baik saja. Xiao Moxian dengan cepat menolak. Jika Empyrean Demon Dawn menyelidiki dunia batinnya, hasilnya bisa dibayangkan. Dia takut jika hal ini terjadi, dia tidak akan bisa lagi menyembunyikan kebenarannya. Oke. Empyrean Demon Dawn mengangguk dan berbalik untuk pergi. Xiao Moxian menghela nafas lega. Dia berbalik ke arah jendela kapal, merasakan tangan dan telapak tangannya basah oleh keringat. Dan saat ini, di luar jendela kapal, dia bisa melihat bahwa kapal roh telah tiba di daratan. Daratan ini ditutupi dengan hutan hijau yang luas. Pohon-pohon itu tingginya ribuan kaki dan membutuhkan beberapa ratus orang untuk mengelilinginya. Monster-monster yang dibesarkan di dalam hutan besar ini sangatlah menakutkan. Ini adalah wilayah ras monster. Samar-samar, jauh di dalam hutan, Xiao Moxian bisa melihat kota ras monster. Di dalam kota yang luas itu terdapat sebuah pagoda hitam besar yang tampak seolah-olah menopang langit. Ini adalah pagoda hitam pengangkat surga tempat tinggal Kaisar Monster. Setelah dupa beberapa waktu, kapal roh hitam perlahan turun menuju pagoda penyangga surga ini. Kapal roh hitam itu panjangnya ratusan ribu kaki, tetapi di depan pagoda hitam pengangkat surga, tampak seperti seekor lalat yang berdengung di sekitar pohon, sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Kapal roh itu terus turun. Empyrean Demon Dawn dan Xiao Moxian keduanya terbang ke bawah, ditemani oleh banyak petugas. Dan di bawah kapal roh, ribuan murid monster sudah berbaris dalam prosesi, menunggu. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita cantik yang mengenakan mantel bulu rubah putih, ini adalah monster koncubin Arches. Saat Xiao Moxian melihat monster koncubin Arches, dia mengencangkan dunia batinnya dan menahan auranya. Tapi, dia terus tersenyum manis dan manis di wajahnya sepanjang waktu, tetap tenang sepanjang waktu. Junior Xiao Moxian menyapa selir Arches. Xiao Moxian menyapa dengan cara seorang junior. Monster selir Arches mendengus. Dia sangat menghormati Empyrean Demon Dawn, tetapi terhadap Xiao Moxian, bahkan ada sedikit nada tidak hormat dalam nadanya. Xiao Moxian tercengang. Dia tidak tahu apa yang dimaksud monster koncubin Arches dengan ini. Pikiran Xiao Moxian berpacu, perasaan aneh menghampirinya. Dia merasa monster koncubin Arches sangat tidak ramah terhadapnya, dan bahkan matanya setajam pedang. Itu membuat Xiao Moxian merasa seolah-olah dia telah terlihat jelas. Bagaimana aku menyinggung perasaannya? Xiao Moxian berpikir dengan bingung. Di saat yang sama, dia bahkan lebih berhati-hati dalam menyembunyikan auranya. Dia memiliki firasat yang sangat buruk.
Dan saat Xiao Moxian dan Empyrean Demon Dawn tiba di perlombaan monster, ada juga kapal roh lain yang terbang menuju dunia ras monster. Kapal roh ini tidak terlalu besar, tapi berkilauan dengan cahaya yang jernih, seolah diukir dari kristal terbaik. Di sisi kapal roh ini ada simbol misterius. Ini adalah kata dari bahasa kuno di alam ilahi, yang berarti, mimpi. Kapal roh secara alami adalah milik Divine Dream Heavenly Palace. Dengan datangnya pesta umur panjang Monster Emperor, Lin Ming menemani Empyrean Divine Dream untuk pergi ke dunia ras monster. Selama pesta panjang umur Kaisar Monster, aku seharusnya bisa melihat Xianer. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di Istana Surgawi Demon Dawn. Xiao Moxian pasti akan berpartisipasi dalam pesta umur panjang Monster Emperor. Lin Ming sedikit khawatir tentang apa yang dia lakukan. Anak keberuntungan suci, dia benar-benar datang. Pada saat ini, suara Empyrean Divine Dream bergema di telinga Lin Ming. Melihat keluar jendela kapal, Lin Ming bisa melihat bahwa beberapa ratus mil jauhnya, ada benteng terapung raksasa. Seluruh benteng ini berwarna perak cerah dan ditutupi duri tajam. Itu terlihat sangat sengit. Ini adalah transportasi Good Fortune Saint San. Murid Lin Ming menyusut. Mimpi ilahi Empyrean mengangguk. Bab 1750, mengumpulkan orang-orang hebat. Ras monster kuno sudah ada sejak dahulu kala. Di alam ilahi, ras monster tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan manusia, mereka dianggap kecil dan lemah. Namun, ras monster tidak terbatas hanya pada alam ilahi, di alam semesta lain di 33 surga juga terdapat ras monster. Menurut legenda, ras monster merupakan ras kuno yang telah ada 10 miliar tahun yang lalu dan terus menyebar. 10 miliar tahun yang lalu, 3 ras besar manusia, orang suci, dan spirita bukanlah penguasa dunia. Sebaliknya, mereka bisa disebut ras yang sangat lemah dan kecil. Yang memerintah pada zaman itu adalah berbagai ras kuno. Raja dari ras kuno ini dapat menghancurkan langit dan memusnahkan bumi hanya dengan mengangkat tangan. Dan pada saat banyak Raja Dewa kuno hidup bersama, Monster Emperor yang tak tertandingi dari ras monster juga mampu mendominasi wilayahnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, terlalu banyak elit besar dan tetua tertinggi yang bangkit dari ras kuno. Tokoh-tokoh kuat ini memulai peperangan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali tembok ratapan dewa melemah, seluruh 33 surga akan tenggelam dalam api perang. Namun tidak ada yang mampu menahan erosi waktu. Perlahan-lahan, ras-ras kuno mengalami kemunduran. Ras monster jauh lebih beruntung, setidaknya mereka bertahan hingga saat ini. Dan sekarang selama beberapa miliar tahun terakhir, 33 surga telah menjadi dunia para spirita, orang suci, dan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, dari ketiga ras besar ini, umat manusia juga mulai mengalami kemunduran secara perlahan. Khususnya, dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, umat manusia mengalami serangan yang sangat dahsyat. Hanya alam ilahi, di bawah kepemimpinan segel ilahi Empyrean, yang mampu memperoleh kemenangan sulit, dan berhasil melanjutkannya hingga sekarang. Tentu saja, di mata orang-orang kudus, umat manusia nyaris tidak mampu mempertahankan keberadaan yang lemah dan menyedihkan. Pemusnahan umat manusia hanyalah masalah waktu. Pada saat ini, di dalam benteng perak besar, seorang pemuda jangkung berjubah putih sedang berbaring di kursi mewah. Gelas anggur berlapis kaca ada di tangannya, menjuntai dan berayun dengan lembut. Di dalam gelas anggur, cairan merah cerah beriak, tampak seperti darah. Di bawah pemuda berjubah putih, seorang pelayan cantik yang mengenakan sutra tertipis sedang berlutut di tanah, memijat kakinya dengan pukulan yang rata dan kuat. Dari ritmenya terlihat jelas bahwa dia sangat ahli dalam hal ini. Pemuda berjubah putih ini adalah putra keberuntungan Sein. Kemanusiaan, senyuman gelap dan lucu muncul di wajah Good Fortune Saint San. Dia meminum sisa anggurnya, sedikit cairan merah menetes ke sudut bibirnya dan membuatnya tampak galak. Untuk memungkinkan Anda bertahan selama 3,6 miliar tahun, sudah waktunya era Anda berakhir. Sedangkan untuk ras monster dan iblis, jika kamu mematuhiku maka masih ada tempat kecil bagimu untuk berdiri dan membantu rakyatku. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan nasib manusia. Saat putra keberuntungan suci berbicara, terdengar suara retakan saat gelas anggur di tangannya hancur berkeping-keping. Putra keberuntungan Sein bangkit, jubahnya jatuh dan pelayan yang merasakannya juga dengan cepat menundukkan kepalanya ke lantai. Good Fortune Sein melangkah menuju jendela kapal. Saat ini, di luar jendela kapal, dia bisa melihat kapal roh yang tak terhitung jumlahnya di udara. Kapal roh ini membawa para pahlawan dan elit dari seluruh penjuru yang diundang oleh ras monster. Di antara banyak kapal roh, monster raksasa berdiri di sekitar pagoda hitam pengangkat surga. Di sekeliling pagoda hitam pengangkat surga terdapat naga banjir, luan biru, dan banyak makhluk roh lainnya yang memiliki hubungan garis keturunan dengan dewa binatang. Semua makhluk roh ini dibesarkan oleh ras monster. Ras monster tidak kekurangan makhluk roh seperti itu. Ras monster bahkan memiliki dewa binatang sejati di barisan mereka. Dan dewa binatang ini seringkali sudah berkultivasi hingga mencapai batas di mana mereka bisa mengambil bentuk manusia. Mereka yang memiliki garis keturunan lebih miskin lebih rendah daripada Empyrean, tetapi ada juga dewa binatang dengan garis keturunan bangsawan tertinggi yang berada di urutan kedua setelah Monster Emperor dalam hal kekuatan atau status. Banyak manusia Empyrean juga telah tiba.
Sepertinya mereka ingin berjuang untuk mendapatkan dukungan dari ras iblis dan monster sebelum bencana besar mereka benar-benar tiba. Putra keberuntungan suci mengusap dagunya, senyuman jahat terlihat di wajahnya. Ini juga menyenangkan. Selama pesta panjang umur Kaisar Monster, aku akan membuat mereka semua putus asa. Aku akan membuat ras iblis dan monster dengan jelas menunjukkan aliansi mereka dan menghancurkan semua fantasi yang dimiliki oleh para kakek tua umat manusia itu. Pada saat ini, pintu aula besar dibuka dan suara menawan terdengar. Ho ho ho, putra suci yang mulia, jika Anda ingin menyelesaikan masalah seperti itu tidak sulit sama sekali. Di belakang putra keberuntungan suci, seorang gadis muda yang mengenakan jubah bulu berwarna pelangi memasuki ruangan sambil tersenyum. Orang tua dari ras monster itu sudah menyukai kita. Sedangkan untuk Empyrean Demon Dawn, dia tidak memiliki pendapat kuat mengenai masalah tersebut. Satu-satunya kekhawatirannya adalah cucu kecilnya tidak akan patuh dan menyetujui pernikahan tersebut. Tetapi dengan metode yang mulia putra suci, bukankah berurusan dengan seorang gadis kecil yang baru berusia 100 tahun adalah hal yang sangat mudah? Kata gadis muda berbaju pelangi, ekspresi dan suaranya penuh kecemburuan karena putra keberuntungan suci akan menaklukkan wanita lain. Putra keberuntungan suci tertawa. Xiao Moxian ini memiliki karakter yang cukup baik. Dia tidak akan mudah untuk ditaklukkan, tapi hanya wanita berkarakter yang layak untuk ditaklukkan. Hahaha. Saat putra keberuntungan suci berbicara, dia melingkarkan tangannya di pinggang gadis muda berpakaian pelangi yang seperti ular dan menariknya ke kursi mewah di bawahnya. Untuk pesta panjang umur Kaisar Monster, para pahlawan dan saingan berkumpul. Bukan hanya Empyrean Demon Dawn dan Empyrean Divine Dream, tapi segera setelah itu, Empyrean Fast Universe, Dark Demon Monarch, dan tokoh-tokoh besar umat manusia lainnya mulai berdatangan satu demi satu ke inti ras monster. Dengan banyaknya tokoh besar, mustahil bagi Monster Emperor untuk menyapa mereka semua. Dia hanya bisa mengirimkan tokoh tingkat tinggi untuk menemui mereka dan mengaturnya secara terpisah. Namun, untuk tamu penting seperti Empyrean Demon Dawn, Monster Emperor pergi untuk menyambutnya secara pribadi. Pada saat ini, di dalam pagoda hitam pengangkat surga, Monster Selir Arches sudah memimpin Empyrean Demon Dawn, Xiao Moxian, dan bawahan mereka ke aula utama pagoda hitam. Dan di aula utama ini ada meja sepanjang 1000 kaki yang terbuat dari batu giok putih bersih. Di atas meja terdapat segala macam makanan roh yang harganya sangat mahal. Jika manusia fana memakan makanan roh ini, mereka akan hidup beberapa ratus tahun lebih lama dan jika seorang seniman bela diri mengambil bagian dalam makanan ini, tubuh mereka akan tumbuh kuat dan sehat serta dunia batin mereka akan terpelihara, itu sangat bermanfaat. Saudara Demon Dawn, haha, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Monster Emperor memiliki hubungan dekat dan erat dengan Empyrean Demon Dawn. Saat Empyrean Demon Dawn melewati pintu, Monster Emperor dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Ini baru 20 tahun. Kali ini, aku mengasingkan diri selama 20 tahun dan keluar khusus untuk pesta umur panjang kakakku yang konyol. Empyrean Demon Dawn balas tertawa. Seperti ini, keduanya duduk berhadapan di kursi kehormatan. Adapun Xiao Moxian dan Monster Concubine Arches, mereka duduk sesuai dengan status mereka. Selama resepsi, setelah Monster Emperor menukar 3 cangkir anggur dengan Empyrean Demon Dawn, perhatiannya pasti beralih ke Xiao Moxian. Xiao Moxian adalah putri surga yang paling bangga dari Demon Dawn Heavenly Palace. Melihat seluruh ras monster dan ras iblis, tidak ada junior yang bisa menandingi bakat bela dirinya selama miliaran tahun terakhir. Selain itu, dia terkait erat dengan ras monster dan ras iblis serta menjadi alasan utama aliansi antara kedua ras tersebut. Wajar jika Monster Emperor memperhatikan pertumbuhan Xiao Moxian. Sekarang Xiao Moxian telah kembali dari Jalan Asura, dia harus menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Xianer, kali ini di Jalan Asura, panen apa yang kamu dapatkan? Datang dan beritahu kami semua. Kultivasi Anda telah meningkat cukup pesat. Kecepatan kultivasi Xiao Moxian adalah nomor 1 di seluruh alam ilahi. Pada usia 26 tahun dia telah menembus alam laut ilahi tengah. Bahkan Lin Ming sejak saat itu ditinggalkan olehnya. Sekarang Xiao Moxian telah mencapai alam mendiang dewa ilahi, dia hanya tinggal setengah langkah untuk menjadi dewa suci. Budidaya ini tentu saja tinggi. Tapi, yang aneh adalah semua orang samar-samar bisa merasakan aura Xiao Moxian tidak sekuat yang mereka kira. Faktanya, itu bahkan bisa dianggap sedikit kecil dan lemah. Ini mengejutkan Monster Emperor. Berdasarkan pengalamannya, situasi seperti ini sebenarnya berarti, kekuatan tempur Xiao Moxian sama sekali tidak hebat. Bagi seorang jenius yang tiada taranya, kekuatan tempur mereka di antara orang lain di wilayah mereka jauh lebih penting daripada kecepatan kultivasi mereka. Jika tingkat kultivasi seseorang rendah tetapi mereka dapat melompati barisan untuk bertarung, ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Namun jika tingkat kultivasi seseorang tinggi dan kekuatannya hanya setara dengan alamnya, itu tandanya mereka hanya bisa berkultivasi 1 atau 2 alam lagi sebelum menghabiskan seluruh potensinya. Saat Monster Emperor melihat situasi Xiao Moxian, sepertinya agak mirip dengan kemungkinan kedua. Hal ini membuat Kaisar Monster khawatir. Beberapa orang jenius memiliki potensi luar biasa ketika mereka masih muda. Namun perlahan-lahan, seiring pertumbuhannya, potensi mereka akan habis dengan sendirinya. Ini sama sekali bukan kabar baik. Inilah sebabnya setelah ditanya pertanyaan seperti itu oleh Monster Emperor, Xiao Moxian menjadi tegang.
Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan energi yang murni di dalam dirinya dan juga untuk menjaga penampilan energi yin primordialnya sehingga para tetua tertinggi yang hadir tidak akan menemukan perubahan dalam dirinya. Xiao Moxian menekan jantungnya yang berdebar kencang dan dengan paksa berbicara dengan nada tenang, "Yang mulia Kaisar Monster terlalu menyanjung Xianer. Bakatku rendah dan aku jarang bertemu secara kebetulan di Jalan Asura beberapa tahun terakhir ini. Saya hanya berkultivasi secara tertib dan berhasil memperoleh beberapa batang rumput abadi sehingga kecepatan kultivasi saya meningkat pesat. Namun, sebenarnya, aku khawatir kekuatanku tidak bertambah banyak. Jika saya harus mengatakannya maka saya harus mengakui bahwa saya telah menyia-nyiakan waktu saya dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya telah gagal memenuhi harapan yang mulia dan saya sangat malu." Xiao Moxian menyembunyikan pertemuan kebetulan yang menggemparkan yang dia alami di Jalan Asura. Ini karena dengan kehamilannya, kekuatannya menurun tajam. Selain itu, dia juga harus menekan energi yang murni di dalam dirinya, sehingga dia hanya bisa memanggil kekuatan dalam jumlah yang menyedihkan. Entah itu bagaimana kondisinya terlihat dari luar, atau bagaimana situasinya sebenarnya, kenyataannya pada akhirnya kekuatan Xiao Moxian kurang saat ini. Dalam situasi ini, jika Xiao Moxian berbicara tentang pertemuan kebetulan yang dia alami di Tragic Death Valley atau ujian terakhir, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Jika dia mengalami begitu banyak pertemuan yang tidak disengaja, bagaimana dia bisa begitu lemah? Karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah menyia-nyiakan waktunya untuk berkultivasi di Jalan Asura. Mendengar perkataan Xiao Moxian, Empyrean Demon Dawn merasa sedikit canggung. Tidak peduli bagaimana dikatakan, Xiao Moxian adalah cucunya dan juga memiliki hubungan dekat dengan Demon Dawn Heavenly Palace. Sedangkan untuk ras monster, Xiao Moxian hanya bisa dianggap sebagai cucu dari pihak ibunya dan hubungan mereka agak jauh. Jika penampilan Xiao Moxian di Jalan Asura sama sekali tidak bagus, dan bukan saja dia tidak meningkatkan potensinya tetapi malah menyia-nyiakan bakatnya, Empyrean Demon Dawn tentu saja akan merasa malu. "Haha, Xianer terlalu rendah hati. Peningkatan dalam kultivasi Anda sendiri sudah luar biasa. Melihat seluruh alam ilahi, siapa yang bisa membandingkan dengan budidaya Xianer di usia yang begitu muda? Adapun beberapa batang rumput abadi itu, seharusnya berada pada tingkat obat ilahi yang transenden, bukan? Dalam hal kekuatan tempur, Xianer juga harus mampu bersaing dengan seniman bela diri puncak Holy Lord." Monster Emperor perlahan berkata sambil meletakkan cangkir tembaga di tangannya. Menurut akal sehat, jika seorang seniman bela diri di alam ilahi, yang hampir mencapai setengah langkah Holy Lord, mampu melompati batas dan bertarung dengan Holy Lord puncak, maka seniman bela diri ini akan dianggap sebagai bakat yang sangat langka. Tapi bagi seorang jenius luar biasa seperti Xiao Moxian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, pencapaian seperti itu bukanlah apa-apa. Sebaliknya, ekspektasi tersebut dapat dikatakan cukup rendah. Di mata Kaisar Monster, Xiao Moxian seharusnya mampu bersaing dengan Raja Dunia yang lemah. Hanya dengan begitu, ini akan menyamai penampilan sebelumnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.